Apakah pengumuman kekaisaran sudah disebarkan? Kembali General Manager, sudah disebarkan? Apakah ada tabib ahli yang datang untuk merespons pengumuman ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? 3 hari lagi, utusan negara Ba akan mengunjungi Lingzhou. Jika mereka tahu bahwa permaisuri Lingzhou sudah koma selama setahun, mereka pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang Lingzhou. Dan Lingzhou, yang kehilangan pemimpinnya, pasti akan kalah dalam perang. Bawahan tidak kompeten? General Manager, keluarga Xiao, keluarga tabib ahli nomor 1 di Lingzhou, mungkin punya cara untuk menyelamatkannya. Benar, keluarga Xiao. Saya akan segera mengundang tabib Xiao. Ini tidak ada bedanya ya. Jika ini adalah ramuan yang dibuat oleh leluhur saya, pasti setelah saya meminumnya saya akan kebal terhadap segala racun dan sudah menjadi dewa sejak lama. Keluarga tabib ahli lainnya membuat pil, tapi keluarga saya membuat susu. Tapi saya bahkan tidak bisa membuat susu dengan baik. Ayah saya membutuhkan 3 hari 3 malam untuk membuat setetes susu murni. Tapi bagaimana dengan saya? Baru 1 jam, tapi sudah berhasil membuat sebotol penuh. Tidak ada gunanya. Masih sangat buruk. Saya telah mengecewakan para leluhur. Kawan lama, susu hari ini sudah saya rusak lagi, tidak berharga sama sekali. Hanya bisa digunakan untuk menyiram bunga dan rumput. Minumlah. Xiaoyan, kau bodoh, susu yang kau buat itu adalah obat dewa yang tiada banding, sangat langka dan berharga, jauh melampaui apa yang dibuat oleh leluhurmu. Selain itu, kau sudah mencapai tahap dewa transformasi, susu ini tidak bisa lagi meningkatkan kultivasimu. Jika kau meminumnya, itu benar-benar sia-sia. Menghadap tabib ilahi. Tabib ilahi, saya terus-menerus haid, tidak bisa melakukan hubungan intim, dan tidak pernah merasakan rasa keseimbangan yin dan yang. Saya mohon tabib ilahi turun gunung untuk menyembuhkan penyakit saya. Tabib ilahi, tetua di keluarga. Saya menderita penyakit aneh, sudah koma selama setahun, mohon tabib ilahi turun gunung untuk menyembuhkannya. Saya memiliki hormon maskulin yang berlebihan, payudara kecil, rambut rontok, tidak memiliki aura kewanitaan. Mohon tabib ilahi turun gunung untuk menyembuhkan saya. Tabib ilahi, saya bukan tabib ilahi. Saya hanya pemerah susu. Setiap hari yang saya pikirkan hanyalah menghasilkan susu dengan kemurnian tertinggi. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kronis kalian ini. Penyakit ginekologi, pergilah ke klinik ginekologi. Sudah setahun tidak sadarkan diri, lebih baik bersiap untuk pemakaman. Kamu tidak tertolong lagi. Tabib ilahi membuat susu ini setiap hari. Susu ini pasti memiliki khasiat luar biasa. Ya ampun, senang sekali. Haid saya sudah berhenti. Akhirnya saya bisa merasakan kenikmatan seorang pria. Sungguh luar biasa. Saya memiliki aura kewanitaan lagi. Tidak ada waktu lagi, ayo kembali dan lihat hasilnya pada Yang Mulia dulu.
Tuan Manager, seseorang telah menerima pengumuman itu. Siapa? Dia bilang dia adalah Xiao Yan, pewaris keluarga Xiao, keluarga tabib terkemuka di Lingzhou. Berhasil, berhasil. Cepat ikut aku ke keluarga Xiao. Ajak tabib Xiao turun gunung untuk menyembuhkan sang ratu. Aku tidak bisa memproduksi susu yang bagus, dan aku juga tidak bisa menghasilkan uang. Kapan aku bisa menabung 2 miliar rupiah untuk menikahi Qingqing? Qingqing, apakah tunanganmu yang tidak berguna itu tahu betapa murahan dirimu ini? Aku pikir dia adalah pewaris keluarga tabib terkemuka di Lingzhou, pasti sangat kaya raya dengan keterampilan medis yang luar biasa. Ternyata, dia sama sekali tidak mengerti ilmu medis, dia hanya seorang pekerja perah susu yang rendahan. Orang seperti dia sama sekali tidak pantas menyentuhku. Tenang saja, kita menggunakan namanya Xiao Yan untuk mengambil pengumuman kerajaan itu. Setelah mengambil pengumuman itu, jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, maka dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Aku sudah tidak sabar melihat kematiannya. Liu Qingqing, Zhang Yuntian, apa yang kalian berdua lakukan? Apa kau buta? Apa kau tidak lihat apa yang sedang kami lakukan? Liu Qingqing, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku bekerja keras memproduksi susu setiap hari, aku hanya ingin memproduksi susu yang paling murni. Aku menjualnya untuk mendapatkan uang, aku ingin kau memiliki kehidupan yang baik. Aku telah berkorban begitu banyak untukmu, tapi bagaimana denganmu? Kau bahkan tidak mengizinkanku memegang tanganmu, tapi kau bermesraan dengannya di sana. Xiao Yan, sadari kenyataan. Kau hanyalah pekerja pemerahan susu murahan. Sehari-hari hanya tahu memegang sapimu itu. Apakah kau sudah berhasil mendapatkan sesuatu? Tubuhmu bau susu, masih mau menikahiku? Benar-benar mengharapkan hal yang mustahil. Hanya karena aku miskin. Kau mengkhianatiku? Kau tukang perah susu yang menjijikan? Keluarga Zhang kami adalah bangsawan Lingzhou, kami bebas keluar masuk Istana Lingxiao, milik permaisuri. Aku mengkhianatimu, itu adalah keberuntunganmu. Lagi pula, Qingqing adalah harta yang diturunkan surga. Kenikmatan bersamanya jauh lebih harum daripada ramuanmu. Tuan Muda Zhang, menyebalkan. Orang sepertinya tidak akan pernah merasakannya seumur hidup. Hei, kau pengecut. Kau tidak bisa mendapatkan wanita yang datang kepadamu. Aku menjagakan Qingqing untukmu selama 3 tahun. Bukankah seharusnya kau cepat-cepat berterima kasih padaku? Kalian pasangan pengkhianat? Pergi sana. Pergi, Xiao Yan. Tempat ini sebentar lagi akan menjadi rumahku. Ini adalah rumah leluhur keluarga Xiao. Sejak kapan menjadi rumahmu? Karena kami menggunakan namamu untuk mengambil pengumuman kekaisaran itu. Setelah mengambil pengumuman, jika kau tidak bisa menyembuhkan penyakit keluarga kerajaan, maka kau hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Kalian berdua binatang yang bekerja sama melakukan kejahatan. Keselamatan nyawa lebih penting, aku harus segera kabur. Tabib Xiao, Dia adalah Tabib Xiao. Dia adalah tabib Xiao. Tabib Xiao, ikutlah bersama kami. Saya bukan tabib, saya hanyalah seorang pemerah susu. Saya tidak bisa mengobati atau menyembuhkan penyakit. Mereka berdualah yang memasang pengumuman itu. Tangkap saja mereka berdua. Tabib Xiao, Anda tidak perlu merendah. Penyakit suami saya ini, hanya Anda yang bisa menyembuhkannya. Lepaskan saya hanya bisa membuat susu kental manis, saya tidak bisa menyelamatkan orang. Apa yang saya katakan ini adalah kebenarannya. Saya tidak disuruh untuk datang mengobati dan menyelamatkan orang, kenapa ini malah jadi acara pernikahan? Siapa yang duduk di dalam? Permaisuri. Permaisuri? Orang yang harus kamu selamatkan adalah permaisuri. Tidak disangka hari ini kita menyelamatkan permaisuri. Xiao Yan si bodoh ini, sepanjang hari hanya berkutat dengan susu busuknya itu, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ilmu medis. Jika hari ini dia tidak bisa menyembuhkan permaisuri, dia pasti akan mati. Sebentar lagi, kita harus memujinya dengan baik, lalu memberinya tuduhan tabib rendahan, dan membiarkannya mati di istana Lingxiao. Bagaimana kondisi? Permaisuri? Tuan Gubernur, ampuni saya, ampuni saya. Penyakit permaisuri saya sungguh belum pernah mendengarnya dan belum pernah melihatnya. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ampuni saya, ampuni saya. Tabib rendahan? Kamu sudah melihat kondisi permaisuri? Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, inilah hukuman untukmu.
sembuhkan permaisuri, maka hari ini adalah hari pernikahanmu dengan permaisuri, Nompulu Munia Damanajia, jika tidak bisa menyembuhkannya. Bersiaplah menjadi Kasim seumur hidup. Kasim, keluarga Xiao saya hanya memiliki satu keturunan setiap generasi. Ini tidak boleh terhenti di tangan saya. Saya lebih baik cepat berlutut dan memohon ampun. Kepala pelayan, saya benar-benar bukan tabib dewa. Keterampilan medis saya hanyalah dasar-dasar, pasti tidak akan bisa menyelamatkan nyawa permaisuri. Mohon kepala pelayan mengampuni saya. Ampuni saya, ampuni saya. Tabib Xiao, Anda tidak perlu merendah. Siapa yang tidak tahu, keluarga Xiao adalah keluarga tabib, dewa nomor 1 di Lingzhou. Dulu Tuan Tua Xiao hanya dengan satu obat itu berhasil menyembuhkan penyakit kronis kaisar terdahulu bertahun-tahun. Anda jangan menyembunyikannya lagi. Cepat, tunjukkan kemampuan Anda, biarkan kami melihatnya. Cepat lakukan. Tunjukkan keahlianmu. Benar, dulu di Lingzhou, Tuan Tua Xiao itu seperti Hua Tuo yang hidup kembali. Kenapa sampai ke cucunya? Ilmu itu hilang. Ayo Tabib Xiao, sembuhkan permaisuri, maka kamu akan menjadi orang terpandang di atas semua orang. Suami permaisuri. Tuan kepala urusan, sungguh bukan saya yang memasang pengumuman ini. Saya benar-benar bukan tabib dewa. Mereka berdua, pasangan licik ini, memasang pengumuman atas nama saya. Mereka ingin menjebak saya, mendorong saya ke jurang kematian. Tuan kepala urusan, mohon pertimbangkan dengan bijak. Tabib Xiao, apa yang masih kamu ragukan? Jika kepala urusan mendengar perkataanmu ini dan menganggapnya serius, maka alat vitalmu di bawah sana tidak akan selamat lagi. Pria tanpa alat vital itu, apa bedanya dengan mati? Hentikan sandiwara ini. Tabib Xiao, cepat tunjukkan kemampuan medis dewamu, agar semua orang bisa melihatnya. Silakan Tabib Xiao. Mau bagaimana lagi? Harus nekat saja. Tapi ku dengar, permaisuri baru berusia 20 tahun, cantik jelita, melihatnya sekali saja, mati pun tidak rugi ya. Kenapa permaisuri berubah menjadi nenek tua, berumur 70 tahun lebih, menikahi wanita tua yang sudah menopause? Apa bedanya dengan saya dikebiri? Apa bedanya ini? Xiaoyan, beraninya kamu. Di Lingzhou ini siapa yang tidak tahu? Permaisuri saat ini naik takhta di usia muda, sekarang baru berusia 20 tahun lebih. Kamu berani mengatakan bahwa dia adalah nenek tua berumur 70 tahun lebih? Kamu memang tidak ingin hidup lagi ya? Sungguh tabib yang tidak berguna, bahkan bisa salah menentukan usia. Menurutku, Tabib Xiao hanya sekadar nama saja. Dia bahkan berpura-pura telah memenuhi perintah kerajaan, menghambat waktu penyelamatan. Kupikir ini adalah penghinaan terhadap ratu. Mohon kepada kepala, bunuh Xiaoyan. Demi menjaga martabat ratu. Bahkan usia ratu yang sebenarnya tidak bisa dia ketahui, benar-benar penipu. Mati karena penghinaan terhadap ratu. Saya sudah mencapai tingkat pencerahan agung, dan merupakan ahli bela diri nomor 1 di Lingzhou. Dia, bagaimana mungkin dia bisa melukaiku? Astaga, tenaga dalamku yang sedikit dan lemah itu, aku sendiri yang paling tahu. Demi nyawaku, kepala Kasim ini ternyata dengan berani melakukan trik murahan. Tapi sekarang, aku harus pura-pura kuat. Orang terhormat bicara, tidak main tangan. Jika aku melukai kepala Kasim tanpa sengaja, tolong jangan dimasukkan ke hati. Tenaga dalam Tabib Xiao sungguh tak terduga, sepertinya kemampuan medisnya jauh lebih tak tertandingi. Alasan mengapa dia terus merendah dan menolak, mungkin karena belum saatnya dia bertindak. Sepertinya aku harus mengungkapkan situasi sebenarnya. Tabib Xiao, aku akan mengatakan yang sejujurnya. 3 hari lagi, utusan dari negara Ba akan datang berkunjung. Jika utusan itu tahu bahwa Kaisar Wanita Lingzhou sudah setahun dalam keadaan koma, negara Ba pasti akan menyerang Lingzhou. Inilah saat kritis hidup dan mati bagi Lingzhou. Tabib Xiao, saya mohon bantuanmu, tolong selamatkan Kaisar Wanita. Kami mohon tabib, selamatkan Kaisar Wanita. Kami mohon tabib, selamatkan Kaisar Wanita. Bagus sekali. Sekarang Xiaoyan bukan hanya melakukan penghinaan ke kaisar, tetapi juga kejahatan kehancuran negara. Tambahkan saja tuduhan sebagai mata-mata negara Ba padanya, agar dia cepat mati. Xiaoyan, kamu jelas memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi tidak mau mengobati kaisar wanita. Menurutku, kamu pasti menyembunyikan semacam konspirasi. Kamu adalah mata-mata negara Ba, berpura-pura menerima tantangan medis, padahal mengulur waktu pengobatan. Kepala Kasim, menurutku, lebih baik kita bunuh saja dia, agar Lingzhou tidak mengalami bencana kehancuran. Benar, bunuh dia. Omong kosong. Bagaimana mungkin saya mata-mata dari negara Ba? Jika Anda bukan mata-mata dari negara Ba, silahkan, Tabib Xiao, tunjukkanlah kemampuan Anda, sembuhkanlah permaisuri. Melihat ketulusan Anda, baiklah saya setuju. Untuk menyembuhkan permaisuri,
Mau bagaimana lagi, saya harus memberanikan diri. Leluhur keluarga Xiao yang ke-18, tolong lindungi saya. Saya adalah satu-satunya keturunan keluarga Xiao. Oh, benar. Cepat ambil kitab medis leluhur keluarga Xiao saya, dan saya akan melihatnya. Belajar di saat-saat terakhir, lebih baik daripada tidak sama sekali. Gerakan ke-8 antara pria dan wanita, mengambil bulan di dasar laut. Hanya pengikut setia yang bisa memberikan kehangatan luar biasa dalam kehidupan biasa. Langkah pertama membuat susu kental manis adalah berinteraksi mendalam dengan sapi perah, membangun ikatan emosional. Ini, aduh, buku macam apa ini sama sekali tidak berguna. Lukisan erotis. Saya dengar para ahli punya kebiasaan aneh sebelum mereka bertindak. Sepertinya tabib Xiao akan mulai mengobati. Permaisuri akan selamat. Tubuh permaisuri menua dengan cepat karena kekurangan air dan jatuh dalam koma. Hanya dalam 5 detik, Anda sudah bisa mengetahui akar penyakit permaisuri. Anda memang tabib dewa. Dia jelas-jelas tabib dewa palsu, dia hanya pemeras susu, mana mungkin dia mengerti ilmu pengobatan? Hanya kebetulan belaka. Dia pasti hanya menebak dengan benar. Oh, ternyata begitu. Kalau dia tidak bisa minum air, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pergi duluan. Ya. Tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Tabib Xiao, karena Anda adalah tabib dewa, Anda pasti bisa membuat Maharani minum air, benar? Kan? Begitu banyak tabib dewa, semua tidak bisa membuat Maharani minum. Anda yang hanya tabib palsu, apa mungkin bisa membuat Maharani minum air? Xiao Yan, hari ini nyawa kecil Anda akan berakhir di sini. Kalau tidak mau minum air, memangnya saya bisa berbuat apa? Kalau tidak mau minum air, bisa minum susu. Saya punya susu. Susu atau bukan susu, siapa tahu susu. Itu kamu tuang dari mana? Kepala pelayan, dia jelas-jelas menodai kaisar wanita. Mohon kepala pelayan, segera bunuh dia. Bukan Xiao Yan? Atas dasar apa kamu berpikir mainan murahan seperti ini bisa menyelamatkan kaisar wanita? Apa kamu pikir kaisar wanita itu anak kecil berumur 3 tahun, langsung bangun hanya dengan minum sedikit susu? Kurasa, kamu di sini hanya mempermainkan kami. Xiao Yan, jika kamu berhasil menyelamatkan kaisar wanita, kamu akan menjadi pahlawan Lingzhou. Tapi jika gagal, hari ini kamu mungkin akan kehilangan nyawamu di sini. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Apa bedanya ini dengan menyuapi dari mulut ke mulut? Beraninya kurang ajar, kamu benar-benar menghina kaisar wanita. Pelayan, cepat bunuh pria lancang ini. Kamu melecehkan kaisar wanita? Bagaimana kaisar wanita bisa dihina oleh rakyat jelata sepertimu? Cepat, bayar dengan nyawamu sebagai permintaan maaf. Aku terlalu bodoh. Percaya bahwa seteguk susu darimu bisa menyembuhkan kaisar wanita, dan kamu malah melakukan tindakan tidak bermoral seperti ini. Pengawal, bunuh dia. Tunggu, beri aku waktu 3 detik. Dari sini sampai pintu, jaraknya sekitar 50 meter. 3 detik, seharusnya cukup untuk lari 50 meter. Dia masih berpura-pura. Pelayan, cepat bunuh dia. 3, Serang dia. 2, 1. Kereta Phoenix itu mengeluarkan cahaya yang begitu aneh. Ini pasti karena susu Dewa Xiao yang telah bekerja. Astaga, situasi apa ini? Benarkah susu dariku yang bekerja? Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku bukan ayah atau kakekku? Pasti, hanya kebetulan saja. Itu sama sekali tidak mungkin. Kepala administrator, alasan mengapa kereta Phoenix dapat memancarkan cahaya emas, pasti Maharani sendiri sedang memulihkan diri, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Xiao Yan ini. Benar, Xiao Yan ini hanya orang bodoh. Kemampuan apa yang dimilikinya? Susu yang dibuatnya juga mustahil memiliki efek luar biasa. Tabib Xiao, Anda benar-benar hebat. Anda berhasil menyelamatkan Maharani.
Benar seperti yang kuduga, aku hanya orang tidak berguna, susu yang kubuat juga susu sampah. Xiaoyan, mau pergi kemana? Nyawamu hari ini harus tertinggal di sini. Kepala administrator, dia hanyalah seorang penggoda, dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan. Ini untuk melecehkan Maharani? Sungguh nekat sekali, saya memohon kepada kepala administrator untuk segera membunuhnya. Xiaoyan, cepat sembuhkan Maharani, kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. Tapi susuku sudah hampir habis. Bukankah kamu meminta hal yang tidak mungkin? Haus, aku sangat haus. Maharani bilang haus. Hentikan. Kepala pengurus, cepat tangkap tabib palsu yang tidak tahu malu ini, agar dia tidak lagi menodai ratu. Beraninya kau, Xiaoyan. Bagaimana ratu bisa? Kau hinakan berkali-kali seperti ini. Kenapa tidak segera bunuh diri sebagai permintaan maaf? Semua diam. Xiaoyan, aku akan percaya padamu sekali lagi. Sungguh tidak masuk akal. Kalau begitu, aku akan mencoba sekali lagi. Kau harus bertahan. Apakah aku bisa hidup? Semuanya tergantung padamu. Tidak bisa, sepertinya ini akan tumpah. Susu ini sudah tidak banyak. Jika sampai tumpah, maka benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Xiaoyan, kenapa kau belum berhenti? Ratu sama sekali tidak bereaksi. Alasan apa lagi yang kau miliki? Orang-orang tangkap orang yang pura-pura saleh ini, bawa dia. Apakah aku benar-benar salah bertaruh? Ya ampun, ini ratu yang agung. Ternyata begitu haus. Ada apa ini? Ini pasti Xiaoyan yang melakukan tipuan sehingga membuat ratu bereaksi. Ratu bereaksi. Ini sungguh luar biasa. Sambutlah Yang Mulia Maharani, panjang umur, panjang umur, panjang umur selalu. Sambutlah Yang Mulia Maharani, panjang umur, panjang umur, panjang umur selalu. Syukurlah, Yang Mulia Maharani, Anda akhirnya siuman. Aku benar-benar tidak menyangka. Bagaimana bisa Xiaoyan si tidak berguna ini memiliki keberuntungan yang begitu baik ya? Aku juga tidak menyangka Xiaoyan si tidak berguna ini ternyata bisa menyelamatkan Maharani. Kali ini aku gagal lagi membunuhnya. Kau kurang ajar, kau ini siapa? Berani-beraninya tidak sopan padaku? Bukan begitu. Hei wanita, kenapa kau begini? Tadi jelas-jelas kaulah yang menekan kepalaku dan menciumku gila-gilaan. Sekarang kau sudah siuman, malah menyalahkanku. Sungguh membalikkan fakta. Xiaoyan, jelas-jelas kaulah yang terus-terusan tidak sopan pada Maharani. Jangan mengada-ada di sini, berusaha mengadu domba. Sepertinya Maharani benar-benar tidak ingat apa yang terjadi barusan. Ini benar-benar sesuai dengan keinginanku. Kalau begitu, mari kita ambil kesempatan ini agar Maharani membunuhnya. Liu Qingqing, kau berbohong terang-terangan. Apa kau sangat ingin aku mati? Menentang atasan, hukuman mati. Yang Mulia Maharani, tadi Tabib Xiao sama sekali tidak sopan pada Anda, melainkan sedang menyelamatkan Anda. Berdasarkan titah Anda sebelumnya, ia telah menyadarkan Anda, sekarang dia adalah suami Anda. Sepertinya di dunia ini, tidak semuanya orang jahat seperti Liu Qingqing. Ternyata begitu. Aku benar-benar salah sangka pada orang ini. Nyaris saja. Hampir kupikir hari ini, aku akan tamat di tangan wanita yang begitu buas ini. Bibirku sampai bengkak karena diciumnya. Itu karena Ratu sudah bangun sekarang. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Tidak bisa, Tabib Xiao, Anda sekarang sudah menjadi suami Ratu. Bagaimana bisa pergi begitu saja? Sebenarnya menurutku, Ratu bisa sadar itu murni hanya kebetulan. Lagi pula semua orang tahu, obat yang kubuat sama sekali tidak berguna, tidak mungkin memiliki efek ajaib. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Sampai jumpa, tidak akan bertemu lagi ya. Berhenti. Indah Dudan, aku, sebagai seorang ratu, tidak akan mengingkari janji. Mulai hari ini, kau adalah suami ratu, di bawah 1 orang, dan di atas ribuan orang. Kau serius ingin aku menjadi suami Ratu? Mungkinkah Ratu ini jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Terpesona oleh teknik ciumanku? Bagus sekali, Tabib Xiao menjadi suami Ratu, pasti bisa melindungi Ratu. Selamat kepada Ratu, telah menemukan belahan jiwa. Selamat kepada Ratu, telah menemukan belahan jiwa. Jadi suami kaisar wanita ini tidak apa-apa kan? Lagi pula, kaisar wanita sudah sadar sekarang, dan aku tidak perlu turun tangan untuk menyelamatkannya lagi, jadi tidak ada yang akan tahu kalau aku ini tidak berguna. Yang Mulia Kaisar Wanita, Yang Mulia Kaisar Wanita, mohon Anda melihat dengan jelas. Xiaoyan itu hanyalah penipu dari dunia persilatan. Yang Mulia Kaisar Wanita, dia tidak pantas untuk status mulia Anda.
Benar sekali, Xiaoyan itu hanya sampah. Bagaimana dia bisa menikah dengan Anda yang begitu mulia? Kalian berdua diam. Tabib Xiao telah menyelamatkan kaisar wanita dan sesuai janji, dia menjadi suami kaisar wanita. Ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Berani-beraninya tidak menghormati suami kaisar wanita. Tampar mulutnya. Biar aku saja. Tangkap bulu. Rubahku. Ayo seret mereka, keluar. Yang mulia kaisar wanita, yang mulia kaisar wanita. Selidiki, yang mulia kaisar wanita, mohon Anda melihat dengan jelas. Sip. Saya umumkan, sekarang, segera laksanakan upacara pernikahan. Ya ampun, kaisar wanita, berganti pakaian secepat ini. Ya, kalau begitu, bukankah aku bisa menyuruhnya memberiku pakaian baru setiap hari? Kaisar wanita dan suami kaisar wanita, sungguh pasangan yang serasi. Selamat kepada kaisar wanita atas pernikahan besarnya, semoga langgeng hidup bahagia selamanya. Pernikahan besar yang bahagia, semoga langgeng, hidup bahagia selamanya. Aku tidak terima, Ratu bahkan begitu melindungi Xiaoyan. Sekarang dia, Xiaoyan, sudah menjadi suami kaisar. Dia pasti akan membalas dendam pada kita nanti. Karena Lingzhou tidak lagi menjadi tempat bagi kita bisa berlindung di negara Ba. Nanti, dengan membantu negara Ba mengambil alih Lingzhou sekaligus membunuh Xiaoyan akan menjadi hal yang mudah. Ayo pergi. Yang mulia, selama Ratu Lingzhou pingsan, selama 1 tahun ini, saya telah mengatur semua kekuatan, mengepung seluruh Lingzhou. Besok saat kita bertemu dengan Ratu Lingzhou, Anda hanya perlu memberikan perintah kapan saja. Saya bisa mengambil alih seluruh Lingzhou dalam waktu 1 jam. Bagus. Kunjungan menghadap kali ini, seharusnya tidak ada yang tahu bahwa saya sendiri yang akan datang, bukan? Mulai hari ini, Anda adalah utusan negara Ba, pergi menghadap Ratu dengan identitas ini. Saya akan berpura-pura menjadi pengikut kecil Anda. Selama waktunya sudah matang, saat itu, kita akan mengambil alih semuanya sekaligus. Baik. Semua sudah siap. Namun, kita kekurangan alasan yang sah untuk bertindak agar tidak menjadi bahan gunjingan. Tuan Bashan, kami datang untuk menyatakan kesetiaan. Tuan Bashan, mulai hari ini, kita semua adalah orang negara Ba. Kami bersedia membantu. Anda menaklukkan Lingzhou sekaligus. Bagaimana Anda akan membantu? Suami ratu itu, Xiaoyan, hanyalah seorang pemerah susu rendahan, dia tidak mengerti pengobatan. Sedangkan Ratu Yeli ini masih menganggapnya sebagai tabib dewa yang diagungkan. Tuan Bashan, Anda bisa menggunakan seluruh kekuatan negara untuk mencari orang-orang yang menderita penyakit langka. Lalu, suruh Xiaoyan mengobatinya. Kalau Xiaoyan sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan, jika ia tidak bisa mengobati maka kita punya alasan untuk menyerang Lingzhou. Tapi bagaimana kalian menjamin bahwa suami permaisuri, Xiaoyan, sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan? Saya bersedia menjaminnya dengan nyawa saya. Betul. Kami bersedia menjamin dengan nyawa kami bahwa Xiaoyan sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan. Sebentar lagi akan malam pertama dengan Nona Kaisar, memikirkannya saja sudah membuatku gembira. Bagaimanapun juga, Anda adalah Nona Kaisar. Apakah kita akan terlalu terburu-buru seperti ini? Hari ini, Anda tiba-tiba menciumku, hati kecilku sempat bergetar. Suamiku Kaisar, saatnya malam pertama. Istriku, istriku, istriku. Ayo kejar aku. Istriku, 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 istriku. Apa yang Anda lakukan? Istriku, kenapa Anda begitu tidak patuh, malah lari ke sini? Suami akan segera menerkam Anda. Ini... Tidak kusangka, Anda benar-benar seorang bajingan tak tahu malu. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak bermaksud tadi, aku hanya... Hanya apa? Anda hanya belum bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Ya, aku beritahu Anda, aku mengizinkanmu menjadi suamiku Kaisar hanya untuk menepati janji saja. Jika Anda tidak bisa membantuku mempertahankan Lingzhou, aku akan mengebirimu sekarang juga. Mempertahankan Lingzhou?
Maksudnya apa? Aku sudah mendapatkan berita, selama 1 tahun aku pasukan negara Ba telah mengepung Lingzhou, siap menyerang Lingzhou kapan saja. Besok utusan negara Ba pasti akan mencari cara menyulitkanku sebagai alasan untuk menyerang Lingzhou, dan Anda, sebagai suamiku kaisar, harus membantuku mempertahankan Lingzhou. Jika tidak, aku akan mengebirimu sekarang juga. Membiarkanmu menjadi Kasim seumur hidup. Aduh, saya harus menjaga Lingzhou untuk Anda, padahal saya hanyalah seorang pemerah susu biasa. Bagaimana mungkin saya bisa menjaga Lingzhou untuk Anda? Kalau begitu, gelar suami kekaisaran ini, saya tidak mau lagi. Menurut Anda bagaimana? Menurutmu? Menurut saya boleh. Bagus. Kalau begitu, sekarang juga saya akan mengebiri kamu. Jangan, saya... Xiaoyan, jika kamu masih ingin menjadi pria yang utuh, maka kamu harus menyetujui permintaan saya. Ini adalah titah suci. Siap laksanakan. Besok saya hanya melihat situasi dan bertindak sesuai kesempatan. Kalau benar-benar tidak bisa, saya akan mencari kesempatan untuk kabur. Saya mau tidur. Lukisan erotis? Apa yang kamu lakukan? Ya Tuhan, kenapa di dalam kamar begitu heboh ya? Tabib Xiao pasti sangat hebat. Malam ini kaisar wanita? Pasti tidak sedikit digoda. Aduh, sungguh memalukan sekali. Sudah, hentikan. Kasur hampir ambruk karena kamu goyangkan. Lalu kenapa memangnya? Saya tidak peduli. Ini adalah harga diri seorang pria. Saya setidaknya harus menggoyangnya. Lagi selama setengah jam. Paling-paling, saya akan mengganti kasurmu saja. Utusan dari negara Ba meminta audiensi. Saya, utusan Gunung Ba, menghadap Yang Mulia Kaisar Wanita. Mereka berdua ternyata membelot ke negara Ba, pengkhianat. Kedatangan saya, Gunung Ba, kali ini memiliki satu permintaan yang agak sulit dan berharap Yang Mulia Kaisar Wanita berkenan mengabulkannya. Katakan saja, jangan ragu, selama itu adalah hal yang dapat saya lakukan, saya pasti akan membantu Tuan Utusan menyelesaikannya. Masalah ini hanya Tuan Suami Kaisar yang dapat menyelesaikannya. Rupanya negara Ba ingin menggunakan Xiaoyan sebagai alasan untuk menyerang Lingzhou. Anggota keluarga saya, Gunung Ba, sedang sakit dan nyawanya sedang di ujung tanduk. Namun dokter dari negara Ba tidak dapat berbuat apa-apa. Saya dengar Tuan Suami Kaisar memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Saya yakin masalah kecil ini bagi Tuan Suami Kaisar bukanlah apa-apa. Jika Suami Kaisar dapat menyembuhkan keluarga Gunung Ba pasti akan sangat berterima kasih. Tidak mungkin kan? Ini mengarah kepadaku lagi? Apa kalian tidak bisa mengganggu orang lain saja? Kenapa hanya aku yang kalian incar? Xiaoyan, oh Xiaoyan, orang tak berguna akan selamanya tak berguna. Kali ini, kamu tidak akan lagi beruntung menyelamatkan permaisuri. Kamu pasti akan mati. Suami Kaisar, bagaimana pendapatmu? Rumor di luar tentang kehebatanku dalam pengobatan itu hanya omong kosong. Kemampuan medisku sebenarnya biasa saja. Bebaskan aku, sungguh. Aku memohon, aku hanyalah orang biasa yang hanya bisa memerah susu, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Suami Kaisar, kalau kamu berkata begitu, kamu terlalu rendah hati. Seluruh Lingzhou, siapa yang tidak tahu? Kalau kamu adalah tabib dewa, bahkan pernah menyelamatkan nyawa permaisuri. Kalian berdua bisa diam tidak? Kenapa kalian berdua selalu ada di mana-mana? Xiaoyan, apakah kamu bisa mempertahankan nyawamu hari ini? Tergantung apakah kamu bisa mempertahankan Lingzhou. Difu, Anda tidak perlu merendah. Ya, saya tidak percaya seorang tabib dewa yang kemarin bisa menyembuhkan kaisar wanita, hari ini tiba-tiba menjadi tidak tahu ilmu medis. Anda tidak menghargai negara Ba, Anda bisa mengatakannya secara langsung. Difu, apakah Anda tidak menghargai negara Ba? Atau apakah Anda, Difu, ingin memicu konflik antara Lingzhou dan negara Ba? Tidak. Menurut saya, memang itu tujuannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menolak permintaan Anda? Xiaoyan, kenapa kamu bisa begitu sih?
Biasanya, kamu kelewatan pada saya dan Yuntian, itu sudah biasa. Tapi hari ini, keluarga Tuan Gunung Ba sedang sakit. Sebagai Difu, bagaimana kamu bisa asal-asalan saja? Bukan saya tidak mau menolong keluarga Anda, dan bukan juga saya meremehkan negara Ba. Sejujurnya, kemampuan medis saya memang tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Saya benar-benar tidak bisa membantu Anda. Difu, jangan merendah lagi. Saya tahu kemampuan medis Anda tak tertandingi di dunia. Ayo tunjukkan pada utusan negara Ba kekuatan Lingzhou kita. Xiaoyan, bagaimanapun juga, kamu harus menyembuhkannya untukku. Bantu aku melindungi Lingzhou. Difu, jangan mengelak lagi. Tolong saja sembuhkan keluarga utusan itu. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan. Kalau tidak berhasil disembuhkan, akibatnya, kamu tahu sendiri. Tabib Xiao, pasti tidak ada masalah bagi Anda. Kakak ipar, mulutmu ini sungguh tidak bisa diam sebentar. Saya hampir celaka karenamu. Anakku, Seorang ibu yang akan melahirkan. Ini adalah kakakku, Sungai Ba. Saat ini ia mengalami kesulitan melahirkan, dan semua dokter di negara Ba kami bilang dia akan meninggal bersama bayinya. Saya rasa dengan keterampilan medismu yang hebat, suami kaisar, tentu kau bisa memastikan kakakku dan bayinya selamat, bukan? Tuan Gunung Ba, 3 orang ini adalah orang-orang yang tak tersembuhkan yang dipilih dengan cermat di negara Ba. Yang pertama, menderita tuberkulosis paru, ia tidak bisa melakukan apa-apa selain batuk. Yang kedua, menderita penyakit aneh, terus-menerus memuntahkan darah. Dan, yang ketiga adalah, ibu hamil yang kesulitan melahirkan, segera akan meninggal bersama bayinya. Bagus, bagus sekali. Sungguh kata-kata meninggal bersama bayinya. Kalau begitu, kita hanya bisa meminta tabib dewa, suami kaisar, untuk membuat mereka dan bayinya selamat. Jika kau tidak bisa melakukannya, jangan salahkan negara Ba. Kami menyerang Lingzhou. Lingzhou, hari ini pasti akan menjadi wilayah negara Ba kami. Permintaan dari negara Ba ini terlihat dipilih dengan cermat. Xiaoyan, kamu harus menggunakan segala cara untuk mempertahankan Lingzhou. Hanya persalinan, saya yakin Kaisar Permaisuri pasti akan membuat ibu dan anak itu selamat. Aku menolong persalinan, pergi ke bagian kebidanan. Kenapa malah mencariku di sini? Aku ini pria dewasa, aku tidak bisa menolong persalinan, ya kan? Kaisar Permaisuri, keterampilan medismu sangat luar biasa. Pasti jauh lebih unggul daripada tabib yang tidak berguna di negara Ba kami. Tolong jangan menolak lagi. Cepatlah mulai. Ini Kaisar Permaisuri, jangan merendah, cepatlah mulai. Xiaoyan, keberuntungan seseorang pasti ada batasnya. Tahun depan di hari yang sama akan menjadi hari kematianmu. Utusan, jangan khawatir. Kaisar Permaisuri kami adalah seorang tabib dewa. Selama dia bertindak tidak lebih dari 10 menit, pasti akan menyelamatkan ibu dan anak itu. 10 menit? Dokter mana yang menolong persalinan yang bisa selesai dalam 10 menit? Terlebih lagi, aku sama sekali tidak mengerti ilmu kedokteran. Aku juga tidak tahu cara menolong persalinan. Ini Suami Kaisar, demi Lingzhou dan demi dirimu sendiri, segera lakukan. Ini. Jangan takut. Sini, ikuti gerakanku. Ayo. 1, 2, 3, tarik napas. 1, 2, 3, buang napas. Ini. Aku. Ini bukannya aku melihat di drama pendek. Proses melahirkan memang seperti ini. Ini. Tali pusar melilit leher, pantas saja anak ini tidak bisa lahir. Bahkan jika dewa datang pun, ini tidak akan tertolong lagi. Apa tali pusar melilit leher? Itu benar-benar omong kosong. Kakakku adalah wanita paling cantik, paling berbakat di negara Ba, jadi anaknya pasti yang paling beruntung. Jika kamu mencari alasan lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Suami Kaisar, jangan cari alasan lagi. Ibu dan anak harus selamat, ini adalah perintah. Tetapi, dalam situasi seperti ini, bukan aku yang bisa menyembuhkannya. Sakit sekali, anakku. Perutku sakit sekali. Seorang wanita melahirkan sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Kami sudah mendengar nama besarmu dan sengaja datang untuk meminta bantuan. Tak disangka, kau hanya mengabaikan kami begitu saja. Xiaoyan, aku rasa kau sengaja
Kan? Ini adalah pembangkangan terhadap titah suci Kaisar Wanita. Kau pantas dihukum mati. Kau Pantas dihukum mati. Xiaoyan, kau meremehkan kami dan tidak mau mengobati kakak perempuanku. Ya, jika begitu, berarti kalian dari Lingzhou telah mengecewakan negara Ba. Jadi, jangan salahkan kami jika negara Ba akan bertindak. Menolong orang dan menyembuhkan penyakit, mana ada yang begitu cepat? Terlebih lagi, ini adalah penyakit yang rumit. Xiaoyan, coba berusaha lebih keras lagi. Xiaoyan, aku menggantungkan harapan Lingzhou kepadamu. Kumohon, jangan sampai membuatku kecewa. Kalian ini benar-benar keras kepala. Mana mungkin aku bisa memikirkan cara lain. Coba kalian lihat, ibu yang melahirkan itu terus berteriak, stamina yang dikeluarkan sangat besar, dia harus mendapatkan asupan energi. Untuk menambah energinya, selain susu ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Mau bagaimana lagi? Aku harus memberinya susu ini. Xiaoyan, kau sudah gila ya? Seumur hidupku, aku belum pernah bertemu dokter yang mengatakan memberi susu kepada ibu yang melahirkan. Benar sekali. Sebentar lagi ada lagi. Tali pusar melilit leher. Sebentar lagi ada lagi memberi susu kepada ibu yang melahirkan. Aku rasa kau hanya asal bekerja saja di sini. Xiaoyan, apa kau pikir kami ini anak kecil? Kau sebelumnya tidak hanya meremehkan kakakku, sekarang kau memberikan susu yang tidak jelas ini kepada kakakku. Kau menghina kakakku dan menghina kami negara Ba. Jika kau seperti ini, jangan salahkan kami jika kami bertindak tidak sopan. Jika Anda bersikap seperti ini, jangan salahkan kami jika kami tidak bersikap ramah. Berpikiran picik, susu yang diolah oleh suami kaisar adalah susu dewa. 1 tegukan meningkatkan stamina, 2 tegukan memperpanjang usia, 3 tegukan meningkatkan kekuatan. Dengan 1 tegukan susu ini, dijamin ibu yang akan melahirkan bisa bersalin dalam 5 menit. Susu dewa, mungkinkah itu embun, manis yang hamba minum kemarin saat hamba setengah sadar? Ternyata itu susu? Jika bisa menyelamatkan hamba, mungkin bisa menyelamatkan ibu yang akan melahirkan ini. Kepala pengurus, maaf jika Anda ingin berbohong, setidaknya karanglah alasan yang tepat untuk berbohong. Dia hanya seorang pemerah susu tua dan jelek, dia bisa membuat susu dewa? Jika itu diceritakan, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Kalian berdua pengkhianat Lingzhou, diam. Di sini bukan tempat kalian untuk berteriak-teriak. Suami kaisar sedang membantu persalinan. Masih ada waktu 5 menit. Kenapa terburu-buru? Kaisar wanita Lingzhou ini benar-benar sangat melindungi suaminya. Karakter seperti ini sungguh menyenangkan. Jika suami kaisarmu yang tercinta tidak menyembuhkan kakakku, maka dengan hormat, Kaisar wanita Lingzhou yang kucintai, jadilah selir gunung Ba. Bagaimana? Kurang ajar. Saya selalu menghormatimu, tapi kamu berani menghina saya seperti ini. Lalu kalau menghina kenapa? Hari ini saya akan bicara terus terang. Jika suami kaisarmu tidak menyembuhkan kakakku, maka besok yang akan duduk di singgasana kaisar adalah Raja Negara Ba. Gunung Ba, cari mati. Kamu berani menyuruh istriku, Kaisar wanita Lingzhou, menjadi selirmu? Ini adalah provokasi yang terang-terangan menampar wajahku? Tidak kusangka Xiaoyan, ternyata maju membela saya. Di negara Ba kami, wanita adalah harta milik pria. Hari ini, jika kamu tidak bisa menyelamatkan kakakku, kamu juga tidak akan bisa melindungi istrimu. Lalu, bagaimana kamu masih bisa mengaku sebagai pria? Mengaku sebagai pria apanya? Jadilah anjing saja. Lalu kalau saya bisa menyelamatkannya, kamu mau bilang apa? Maka kekuatan negara Ba akan mundur dari Lingzhou dan akan menghormati Kaisar wanita sebagai yang tertinggi, serta memberikan upeti setiap tahun. Bagus. Saya percaya pada keahlian medis suami kaisar. Jika beliau tidak bisa menyembuhkan, saya bersedia menjadi selirmu. Ayah, kakek, para leluhur keluarga Xiao, pastikan berkatilah ASI yang kubuat hari ini agar bisa menyelamatkan jiwa. Kau? Tali pusarnya sudah terlepas. Rupanya bayi kecil ini menyukai ASI yang kubuat. Berhasil? Berhasil. Lanjutkan melahirkan. Kau pasti bisa. Kau pasti sanggup melakukannya. Xiaoyan, Sungai Ba harus kehilangan 2 nyawa hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu menyelamatkannya. Aku tidak akan kehilangan kesempatan untuk merebut Lingzhou ini. Kau, sadarlah, ini Maharani Lingzhou, apakah ini yang kalian maksud? Bisa diselamatkan? Xiaoyan, kau sama sekali tidak menepati janji ibu dan anak selamat.
Maharani, sepertinya suamimu sengaja melakukannya. Karena kalian tidak menepati janji, jangan salahkan kami jika kami menyerang sekarang dan meratakan Lingzhou kalian dengan tanah. Benar saja, aku seharusnya tidak menaruh harapan pada Xiaoyan ini. Aku sudah tahu, si bodoh ini sama sekali tidak mungkin menjadi tabib hebat, dia benar-benar tidak berguna. Si tidak berguna ini akhirnya akan menghadapi akhir hidupnya. Duta besar yang terhormat, apa yang Anda katakan benar sekali. Dia, Xiaoyan, sebagai suami kaisar telah melanggar janjinya, maka Lingzhou harus menanggung akibatnya. Xiaoyan, kau benar-benar dengan kekuatanmu sendiri menghancurkan seluruh Lingzhou. Kau sekarang adalah pendosa bagi kami di Lingzhou. Setelah semua ini terjadi, apakah kau masih ingat apa yang kau janjikan padaku tadi malam? Kenapa ini bisa terjadi? Tali pusarnya sudah terlepas, dan wajahnya jelas-jelas sudah membaik. Kenapa dia bisa tiba-tiba berhenti bernapas? Jangan buru-buru menyimpulkan. Susu suami kaisar bisa menyembuhkan penyakit kewanitaan orang lain seketika. Dan juga bisa membuat orang yang sudah tua kembali muda seketika, apalagi satu tegukan susu itu menyelamatkan sang kaisar wanita. Saya yakin setelah meminum susu ini, pasti bisa menarik kembali orang ini dari Raja Yama. Benar juga, aku sudah menyelamatkan kaisar wanita, dan juga menyelamatkan wanita yang baru melahirkan. Mungkin saja susu yang kugodok saat ini sudah mencapai hasil yang lumayan, tapi susu yang kugodok hari ini sudah habis semua. Wanita yang baru melahirkan itu sudah meninggal, tidak ada cara lain. Hanya bisa biarkan orang mati itu menyelamatkan dirinya sendiri. Xiaoyan, kau pikir kami ini bodoh, ya? Orang mati menyelamatkan diri sendiri? Benar sekali. Menurutku, kau memang sengaja mengulur waktu untuk menghalangi Tuan Besar Bashan. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak kau mengulur waktu, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kekuatan negara Ba sudah siap siaga. Tunggulah istrimu menjadi selirku. Pasukan bantuan yang kuminta dari negara tetangga baru akan tiba di Lingzhou dalam 10 menit. Xiaoyan, bagaimanapun juga, kau harus bertahan 10 menit lagi untukku. Bashan, jangan terlalu sombong. Jangan lupa, kau masih berada di istana Lingxiao. Pendamping kaisar, apa maksudmu? Orang mati menyelamatkan diri sendiri? Maksudku, air susuku sudah habis. Aku hanya bisa meminjam sedikit dari ibu yang baru melahirkan. Kau berani menodai kakakku? Kau sama sekali bukan tabib dewa. Kau bajingan. Pendamping kaisar, ini benar-benar penghinaan terang-terangan. Kau jelas tidak menghargai negara Ba, sedikit pun. Bukan hanya itu, si cabul ini memang sudah tidak tahu malu sejak dulu. Dulu, saat dia menjadi pengikutku, tiap kali ada kesempatan, dia memanfaatkan kelengahanku, dia menarik tanganku. Benar, dulu saat menyelamatkan permaisuri, jatuh dari tasnya sebuah buku pornografi. Kupikir itu kosong, ternyata isinya penuh sekali. Aku tanya, apa yang ada di otakmu selain sampah kotor ini? Sama sekali tidak ada bakat yang nyata. Bukan hanya itu, dulu dia juga menyembunyikan pakaian dalamku. Dia memang tidak tahu malu, dia benar-benar tidak punya malu. Lalu kenapa? Dewa mana yang tidak punya kebiasaan? Anehnya sendiri, lagi pula, dia mengoleksi pakaian pribadimu, itu karena dia belum mengenali sifat aslimu. Dirimu yang sekarang, bahkan jika kamu telanjang berdiri di depannya, dia tidak akan melirikmu. Tindakan suami kaisar ini memang agak menyimpang. Namun, semua ini dilakukan demi menyelamatkan seseorang. Saya yakin utusan negara Ba juga ingin kakaknya tetap hidup, bukan? Apa yang kaisar wanita katakan benar. Tetapi hari ini, kakakku harus hidup atau seluruh Lingzhou akan menemaninya mati. Kaisar wanita, oh kaisar wanita, Lingzhou tidak akan bisa kamu selamatkan. Racun pada jarum beracunku adalah racun mematikan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menawarkannya. Kematian Sungai Ba adalah kontribusi bagi negara Ba kita. Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuan. Kali ini harus berhasil. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak ada reaksi sama sekali dari Kaisar Wanita Lingzhou. Apakah Anda akan segera turun dengan patuh dari kursi naga itu dan menyerahkannya kepada Raja Negara Ba kami? Atau Anda ingin melihat seluruh Lingzhou menderita? Xiaoyan, kenapa hanya berdiri mematung? Cepat berlutut dan minta ampun. Xiaoyan, Anda pernah mencabut lebih dari 10 helai rambut saya. Sebentar lagi, saya akan mencabut 80 helai rambut Anda. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan tabib dewa dari negara
Ba kami, apakah menurut Anda Ling Zhou yang sepele ini bisa menyelamatkannya? Sungguh sangat menggelikan. Hari ini, meskipun kalian mengulur waktu lagi, itu tetap tidak akan mengubah takdir kalian yang akan hancur. Nasib Ling Zhou sudah berakhir, tidak peduli seberapa keras kalian berusaha, itu tidak akan berubah. Apakah benar, langit akan menghancurkan Ling Zhou? Negara Ba yang kecil, berani-beraninya bicara besar di sini. Para tabib dari negara Ba tidak pantas dibandingkan dengan suami kaisar kami. Saya percaya pada keterampilan medis suami kaisar. Dia pasti bisa menghidupkan kembali orang mati. Ternyata benar-benar berhasil. Sepertinya teknik meramu obatku benar-benar sudah meningkat. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Racun yang kuberikan adalah racun mematikan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menawarkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyan, keberuntunganmu sungguh bagus ya. Memangnya berapa banyak asap harum yang mengepul di kuburan leluhur keluarga? Xiao, dan berapa banyak dupa yang kalian bakar sehingga sampah sepertimu bisa menghidupkan kembali orang mati? Hidupmu benar-benar keras, sampai-sampai dewa pun enggan mengambilmu. Difu, kau sungguh luar biasa. Aku bahkan semakin mengagumimu. Aku tidak sehebat itu, hanya keberuntungan saja. Bagus sekali. Bantuan akan segera tiba. Negara Ba akan segera berlutut dan memohon kepada saya. Gunung Ba, permintaanmu telah dipenuhi oleh Difu. Sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Ya, tetapi permintaan kami adalah keselamatan kakakku dan putranya. Meskipun kakakku sudah diselamatkan, lalu bagaimana dengan keponakanku? Ahlian medis luar biasa suami kaisar bisa menyelamatkan kakakmu dari ambang kematian. Tentu saja, juga bisa membuat keponakanmu lahir dengan selamat. Pasti bukan masalah. Ayo kita terus melahirkan. Semangat, aku bersamamu. Berusaha keras, 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 berusaha keras. Akhirnya bayinya lahir, sulit sekali. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Perasaan menjadi seorang ibu. Ibu dan anak selamat, syukurlah. Xiaoyan, si sampah itu, tidak disangka seberuntung ini, benar-benar berhasil membantu persalinan. Bukan Xiaoyan, si sampah ini, kenapa setiap kali selalu bisa lolos dari bahaya? Gunung Ba, sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Kalian berdua bukannya bilang dia sampah, lalu kondisi sekarang ini, bagaimana kalian menjelaskannya kepada kami? Tuan Besar Bashan, masalah ini Anda jangan cemas dulu. Kami sungguh tidak tahu, benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan kami. Pasti Xiaoyan, si keparat itu, memainkan trik apa, sehingga rencana kita berubah. Aku tidak peduli trik apa yang dia gunakan. Yang ku tahu sekarang ibu dan anak selamat. Ini membuktikan dia bukan hanya bukan sampah, tapi mungkin saja seorang ahli. Kalian berani berbuat lancang, berani-beraninya menipu kami. Sudah kuduga, duta besar negara Ba, kenapa tiba-tiba mengancamku? Ternyata kalian berdua yang merebutnya. Bagaimana? Tidak menyangka kan? Aku ini memang beruntung. Kalian berdua ini namanya apa? Usaha yang gagal dan malah merugi. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memanfaatkan Gunung Ba untuk memberi pelajaran pada dua orang itu. Gunung Ba, aku beritahu ya, sebenarnya dua orang ini, mereka adalah mata-mata dari Ling Zhou yang dikirim ke negara Ba kalian. Kalian semua telah tertipu. Apa? Bajingan, aku akan membunuh kalian. Sialan. Tidak, tidak. Tidak. Gunung Ba, jangan berkelahi, sudah hentikan. Coba lari lagi. Jangan dengarkan omongan kosong Xiaoyan, kami dengan tulus ingin bergabung dengan negara Ba. Sayang. Ratu Ling Zhou menangkap pemimpin dulu sebelum menangkap pengikutnya. Raja ini masih mengetahui prinsip itu. Raja Ba. Tidak menyangka bukan, Raja dari negara Ba akan datang secara langsung. Hari ini, negara Ba akan merebut seluruh Ling Zhou. Raja Ba, Anda menggunakan alasan audiensi untuk menyerang ratu, sungguh pengecut. Berani sekali kau berani membentak raja ini. Apa kau tidak percaya aku akan membunuh ratu sekarang juga? Anda jangan terburu-buru dulu, Raja Ba. Meskipun Anda mengambil nyawa Ratu Ling Zhou, lalu apa? Garis keturunan Anda tetap tidak akan bisa dilanjutkan. Anda bukankah hanya membantu orang lain? Apa maksud Anda mengatakan hal itu? Karena kita sama-sama pria, saya akan memberitahu Anda secara rahasia. Anda menderita penyakit tersembunyi, tidak bisa melakukan urusan pria dan wanita. Bicaralah lebih keras, tidak ada yang tidak boleh diucapkan oleh raja ini. Ini benar-benar tidak bisa dikatakan. Kalau disuruh bicara, bicaralah. Benar-benar tidak bisa. Katakan. Tidak bisa. Katakan. Tidak. Katakan. Raja Ba menyuruhmu bicara. Cepat bicara, jangan banyak omong kosong. Saya bilang Anda menderita penyakit tersembunyi. Singkatnya adalah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi, disfungsi ereksi.
Anda omong kosong. Lihat, ya sudah, kalau Anda bilang tidak, berarti tidak. Anda pikir saya mengarang, lagi pula yang menderita bukan saya. Ini tentang keturunan raja ini, saya harus berterus terang. Bagaimana jika Xiaoyan bisa menyembuhkan penyakit tersembunyiku? Bukankah raja ini akan memiliki penerus? Setelah sembuh baru bunuh Yeli. Jika tidak bisa menyembuhkan, bunuh dia dan Yeli. Menunggu sebentar tidak masalah. Tunggu. Apa yang Anda katakan benar? Baiklah, kalau begitu, jika aku bisa menyembuhkanmu, kau lepaskan kaisar wanita. Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, bunuh aku juga. Bagaimana? Xiaoyan, mengapa kau harus melakukan ini? Kaisar wanita, jangan khawatir, kita adalah pasangan suami istri, kita akan menghadapi hidup dan mati bersama. Aku, Xiaoyan, sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Aku sungguh iri pada kaisar wanita, dicintai oleh pria seperti Xiaoyan. Baginda Raja, jangan ragu lagi. Dia hanya mencoba mengulur waktu. Dia ingin menyelamatkan kaisar wanita. Diam kau, aku punya pertimbanganku sendiri. Katakan, aku setuju denganmu. Kalau begitu aku tanya, jujurlah padaku, apakah kau hanya pernah berhubungan dengan wanita? Ya, Kalau begitu saat kau berhubungan dengan wanita, apakah itu selalu gagal? ya. Kalau begitu dengarkan aku, coba dengan pria. Apa? Kau berani menyuruh aku tidur dengan seorang pria? Kau gila, kau bajingan. Bakayaro. Bakayaro Jalan Air. Orang-orang di negara Bakami, semuanya adalah pria sejati yang menjunjung tinggi kehormatan. Kau menghina kami, menghina raja kami. Raja, jangan menunggu lagi, cepat bunuh kaisar wanita Lingzhou. Baik, kalau begitu, aku akan membunuh kaisar wanita ini. Jangan terburu-buru dulu. Lagi pula, kamu kan tidak bisa dengan wanita. Kenapa tidak mencoba rasa pria? Tidak ada yang perlu kau malukan. Di Lingzhou kami ada orang-orang seperti itu. Bahkan ada istilah yang khusus menggambarkan hubungan ini disebut homoseksualitas. Diam kau. Apa kau tahu apa arti dari homoseksualitas? Artinya, mengacu pada dua pria yang bersama. Sebenarnya, terkadang tidak harus selalu wanita. Dua pria juga bisa hidup dengan baik. Xiaoyan, kamu benar-benar keterlaluan. Xiaoyan, kamu sungguh bodoh sekali. Setelah kamu menghina Rajaba seperti itu, aku rasa kali ini kamu tidak akan bisa hidup lagi. Rajaba tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua pengkhianat sangat berharap suami kaisar mati, ya? Menurutku suami kaisar memberikan saran ini, pasti ada alasannya. Dia punya alasan apa? Dia hanya lulusan sekolah dasar. Alasan omong kosong apa yang dia punya? Yuntian benar. Sejak aku mengenalnya, dia memang berperilaku seperti itu. Sepanjang hari dia hanya tahu memerah susu, bahkan satu kata pun dia tidak tahu. Sekarang dia hanya mencari alasan. Kaisar wanita, dia menghina utusan seperti itu, cepat bunuh dia, agar dia mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan nyawa. Tabib Xiao, jangan bertele-tele, cepat katakan yang sebenarnya. Xiaoyan, jangan bercanda lagi, cepat katakan yang sebenarnya. Keselamatanmu yang utama. Baiklah, sebenarnya situasi yang kamu alami ini, meskipun langka, tapi bukan tidak ada. Kalau begitu, kenapa kamu tidak cepat bicara? Cepat katakan, Xiaoyan. Cepat bicara, aku ingin dengar omong kosong apa ini. Bicaralah, sebagus apapun alasanmu, kamu akan tetap mati. Aduh, kamu tidak bisa berhubungan intim dengan wanita karena kamu memiliki dua sistem reproduksi hermafrodit. Berdua dalam satu tubuh. Berdua dalam satu tubuh, jadi, dia ini termasuk pria atau wanita? Bukan pria dan bukan pula wanita. Apa? Kau berani mengatakan bahwa aku adalah makhluk yang bukan pria dan bukan pula wanita? Kau pikir aku tidak akan membunuh Maharani sekarang juga? Xiaoyan, Rajaba ini bukankah sudah jelas-jelas seorang pria dewasa tulen? Kau sungguh menghinanya seperti ini seperti menginjak-injak harga dirinya. Kau berani menghina aku akan membunuh Maharani sekarang dan kemudian membunuhmu. Apakah milikmu itu sekecil batang mentimun? Apa katamu? Aku memintamu bicara. Ya, katakan saja, jangan ditahan-tahan. Ini, kan, kau yang menyuruhku bicara keras. Aku yakin, katakan dengan lantang. Tentu saja, kau juga boleh berteriak. Ini, kan, kau yang menyuruhku bicara, jangan sampai kau menyesal. Tidak akan menyesal. Aku bilang milikmu itu seperti tunas mentimun. Kau mengada-ada. Tadi aku sudah bicara pelan padamu, tapi kau malah menyuruhku bicara keras. Setelah kukatakan, kau malah tidak senang. Kau percaya atau tidak, sekarang juga aku akan membunuh kaisar wanita. Lalu kubunuh lagi kau. Bunuh saja aku. Aku beritahu kau, penyakitmu ini hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Kau membunuhku, aku mati pun tidak akan mengobatimu. Tunas mentimun sebesar itu, sebesar apa ya? Aku benar-benar belum pernah melihatnya. Kalau tunas mentimun aku sudah sering memakannya, rasanya cukup enak. Entahlah, bagaimana bentuknya, kalau tumbuh di tubuh pria? Aku beritahu kau, itu karena engkau punya dua set sistem reproduksi. Set yang dimiliki pria belum berkembang sempurna, makanya jadi seperti ini. Bukankah kau bilang bisa diobati? Kalau begitu cepat obati. Sini minum ini. Apa? Aku yang adalah pria gagah perkasa, kau menyuruhku minum ini? Aku tidak mau minum. Jangan kau tidak tahu berterima kasih. Susu yang diracik oleh suami kaisar sangatlah langka dan mahal. Benar tidak mau minum? Aku sudah mau mengobatimu loh. Kau sendiri yang tidak mau diobati. Kesempatan baik tidak datang dua kali. Aku tidak akan mengobatimu lagi setelah ini.
Saat ini saya sudah meminumnya. Mengapa tidak ada reaksi di bawah? Jangan terburu-buru. 3, 2, 1. Sekarang coba raba bagian bawah dan lihat apakah ada reaksi. Membesar. Yang saya punya ini bahkan bisa disesuaikan ukurannya. Benarkah? Untuk apa saya membohongi Anda? Panjangnya, lebarnya, kekerasannya, semuanya bisa dipesan secara pribadi. Mau sepanjang apa? 18. 18? Itu terlalu kecil. Ya, menurut saya. 25 itu pas. 25? Itu terlalu berlebihan, kan? Saya tidak sanggup menerima 25. Terlihat sekali Anda ini masih polos, tidak mengerti rahasia di baliknya. Seperti Xiaoyan kami. Dia itu 25. Saya biasanya kalau keluar rumah, selalu saya ikatkan di kaki. Ini, barulah standar untuk menilai kejantanan seorang pria. Baginda Raja, Anda jangan dengarkan omongan kosong Xiaoyan. Ini pada dasarnya tidak mungkin, bahkan melanggar akal sehat. Prioritas utama kita sekarang adalah segera membunuh kaisar wanita. Xiaoyan, menurutku jika memang tidak bisa, kita ambil saja nilai tengah 20, 23, 23 saja. 23? Bisa saja. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang harus kulakukan sekarang? Minum susu itu seteguk lagi. Minum lagi? Lihatlah. Baiklah, kalau begitu aku akan minum seteguk lagi. Kenapa tidak ada reaksinya? Apakah aku minum terlalu sedikit? Bagaimana kalau aku minum lebih banyak lagi? Minum 1 tegukan. Kau ini. Ayo habiskan saja semuanya. Lagi pula, ini tidak banyak lagi. Setelah menghabiskannya, aku akan memiliki banyak keturunan, negara Ba akan menjadi abadi, aku akan memenuhi tanggung jawabku kepada leluhur. Jangan. Jangan pelit begitu dong. Aku tidak. Ini. Aku akan minum ini semua. Kenapa? Ini terlalu besar. Cepat suruh berhenti. Astaga, ini akan ada masalah serius. Terlalu besar. Cepat hentikan. Kau, cepat. Ya ampun, ini bisa membunuh orang. Omga, ini keren sekali. Tidak elok untuk dilihat, tidak elok untuk dilihat. Ini. Dia bahkan bisa menyusutkannya kembali. Tabib Xiao, tidak. Itu Difu, Tuan Difu, saya sangat berterima kasih padamu. Tahukah Anda, menurut saya, teknik medis Ling Zhou benar-benar menakjubkan. Begini, saya akan berlutut di hadapanmu. Mulai sekarang, negara Ba akan menjadi negara bawahan, Ling Zhou. Saya harus segera kembali. Setelah musim semi tiba, saya harus memberikan upeti kepada kalian. Jika Raja Ba takluk kepada permaisuri, itu berarti dia tidak akan mengirim pasukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Ba, sebelum kalian pergi, saya punya satu permintaan. Tinggalkan kedua pengkhianat ini di sini untuk saya. Tidak. Jangan lakukan itu. Raja Ba, kami sudah menjadi orang negara Ba, kami sudah menyerahkan diri kepadamu. Tidak bisa, jangan tinggalkan kami. Raja Ba, kami sekarang sudah menjadi milikmu. Jika kau meninggalkan kami berdua di sini, kami pasti akan tewas tanpa ada harapan. Aku akui, sebelumnya aku memang punya niat jahat, tapi sekarang aku sudah tunduk dan patuh dengan sepenuh hati kepada Kaisar Wanita Ling Zhou. Raja ini bukan orang bodoh. Hari ini, kalian berani mengkhianati Ling Zhou. Besok, kalian juga akan berani mengkhianati negara Baku. Jadi, kalian berdua pengkhianat, tinggallah di sini. Oh, benar. Bulu rubahmu ini rontok. Pergi. Jangan pergi. Xiaoyan, dulu itu semua salahku. Tolong. Demi masa lalu kita, lepaskan aku sekali ini saja. Kau, jangan biarkan aku tinggal di sini ya. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi setelah ini. Aku tidak akan mengganggumu, aku tidak akan merepotkanmu. Pergi sana. Benar, Xiaoyan, asalkan kamu memaafkan kami, aku janji, mulai sekarang kami berdua, tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kalian berdua baru sekarang tahu caranya memohon ampun. Tadi saat kalian bertekad untuk mencelakaiku, kalian sama sekali tidak punya belas kasihan. Aku tidak akan pernah mempercayai kalian berdua lagi. Prajurit, bawa kedua pengkhianat ini, masukkan ke penjara. Jangan, Xiaoyan, tolong aku. Jangan tarik aku. Xiaoyan, Aku akan pergi, jangan tarik aku. Xiaoyan. Jangan tarik aku. Suami Kaisar, hari ini, kamu telah memberikan jasa yang besar. Apa ada sesuatu yang kamu inginkan? Sejujurnya, aku tidak ingin menjadi suami kaisar lagi. Aku ingin pulang.
Memang benar sikapku terhadapnya dulu kurang baik. Karena dia ingin pergi, biarkan saja dia mengikuti keinginannya dulu. Aku punya banyak kesabaran untuk membuatnya perlahan jatuh cinta padaku. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Sekarang Xiao Yan sudah pergi, bukankah ini justru kesempatan bagus bagiku untuk mengejarnya? Kaisar wanita, selama periode ini aku terlalu lelah, sekarang kamu juga sudah bangun, masalah negara Ba juga sudah terselesaikan. Aku mohon, izin cuti sebentar. Diizinkan. Sepanjang hari ini, ada-ada saja masalahnya. Akhirnya aku kembali. Rumah memang yang terbaik. Xiao Yan, bukakan pintu, aku yang leleh. Aku bilang padamu, Kak, kenapa kau datang lagi ke sini? Mau apa? Apa kau tidak bisa membiarkan orang lain beristirahat? Xiao Yan, aku menyukaimu. Sekarang kau sudah bukan suami kaisar lagi. Bolehkah aku mengejarmu? Apa kau serius atau hanya bercanda? Dulu aku selalu mengejar Liu Qingqing, mengemis perhatiannya. Sekarang, ada wanita yang datang ke rumahku tengah malam dan menyatakan cinta padaku. Ya Tuhan, inikah rasanya menjadi yang dipuja? Sungguh menyenangkan sekali. Xiao Yan, aku benar-benar menyukaimu. Izinkan aku menjadi wanitamu. Meskipun hanya satu malam, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Xiao Yan, saya datang untuk mengganti malam pernikahanmu. Kalian berdua menginginkanku, lalu aku harus memilih yang mana? Tentu saja, Yang Mulia Ratu yang memutuskan. Tidak, sebaiknya kau yang memutuskan. Di hadapan Xiao Yan, saya dan kau hanyalah dua wanita biasa. Xiao Yan akan bersama siapa lebih dulu, tidak bisa diputuskan oleh saya. Ini, bagaimana kalau kita bermain suit batu, kertas, gunting, siapa yang menang, Xiao Yan akan menjadi miliknya. Baiklah. Yang Mulia Ratu, bagaimana kalau kita main 3 ronde, 2 kemenangan? Ronde yang ini terlalu tidak adil. Ayo kita ulangi. Baiklah. Yang ini tidak dihitung. Saya tadi mengeluarkan tangan terlalu lambat. Saya melihat kau mengeluarkan kertas lebih dulu, baru saya mengeluarkan gunting. Ulangi. Yang ini juga tidak dihitung. Aku yang mengeluarkan tangan terlalu lambat. Bagaimana kalau kita anggap seri? Ayo lagi. Menarik sekali. Aku katakan pada kalian berdua, jika kalian terus bermain sweet seperti ini, hari akan segera terang, apa tidak ada habisnya. Kalau begitu, layani aku berdua, atau kalian berdua pergi. Setuju. Serang bersama. Kalian benar-benar satu lebih putih daripada yang lain, satu lebih lembut daripada yang lain. Setiap hari, saya mandi, menggunakan ramuan obat terbaik seperti Prila dan Astragalus, supaya kulit saya halus, lembut, dan bercahaya. Yang saya minum adalah anggur mahal yang dipersembahkan dari negeri asing, dan saya mengonsumsi pil wangi. Perawatan jangka panjang ini tidak pernah terhenti. Ternyata begitu. Memang pantas menjadi permaisuri Lingzhou. Saya bahkan belum pernah mendengar barang yang Anda gunakan ini. Jangan bilang, untuk ukuran seorang kepala pelayan, penampilanmu sudah bagus. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan kaisar wanita? Kulit saya pasti tidak sebagus kaisar wanita, karena pertarungan yang berlangsung bertahun-tahun. Bahu dan lengan saya penuh dengan bekas luka. Pasti membuat orang merasa sangat tidak nyaman, bukan? Kalau begitu, sebaiknya saya pergi saja. Jangan dong, jangan pergi. Siapa bilang menakutkan? Menurut saya ini sudah bagus. Meskipun kulitmu tidak seputih kaisar wanita, tapi ini adalah warna kulit yang sehat, terlihat sangat nyaman. Lalu, bekas-bekas luka itu, saya tidak menganggapnya menakutkan, malah membuatmu lebih memikat hati. Lele, sebaiknya kamu tetap di sini. Bekas luka di tubuhmu itu, semuanya, demi keamanan Lingzhou. Jika Xiaoyan berani meremehkanmu, sekarang juga hamba akan membunuhnya. Tidak meremehkan, saya justru sangat khawatir. Bagaimana kalau kita mulai saja? Kunjungan ke Lingzhou ini benar-benar tidak sia-sia. Perjalanan kali ini tidak hanya menyembuhkan penyakit hamba,
Tetapi mulai sekarang, hamba bisa melakukan urusan suami istri. Negara Ba ini juga bisa melanjutkan garis keturunan. Datang ke Lingzhou ini sungguh sangat baik. Hamba telah memutuskan, besok kita akan kembali ke negara Ba. Baginda Raja, kita tidak boleh tunduk kepada Lingzhou, dan kita juga tidak bisa kembali ke negara Ba begitu saja. Apa Baginda lupa, kedatangan kita kali ini adalah untuk mencari alasan menyerang Lingzhou? Bukankah kita tidak menemukan alasannya? Lingzhou ini begitu baik. Pengobatan mereka juga sangat luar biasa. Mengapa kita harus menyerang Lingzhou? Baginda, bagaimana situasi negara Ba? Anda mengetahuinya. Di tempat kami sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Kami sepenuhnya bergantung pada impor dan ekspor bahan makanan. Satu kalimat dari negara asing yang mengatakan mereka tidak akan memasok kami dapat mengancam nyawa negara Ba. Kami hanyalah negara kecil, sebuah pulau kecil, sumber daya sangat terbatas. Tetapi negara Ba tidaklah sebegitu. Tidak berharganya seperti yang Anda katakan, bukan? Memang negara Ba adalah pulau kecil, namun kita dekat dengan laut lepas. Betapa melimpahnya sumber daya laut kita. Bahan mentah untuk masakan kita juga dapat dikirim ke seluruh dunia. Namun, hanya mengandalkan ekspor makanan laut sama sekali tidak dapat menghidupi rakyat negara Ba. Sementara Lingzhou memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang berlimpah, asetnya kaya. Selama kita bisa menaklukkan Lingzhou, rakyat negara Ba kita tidak perlu lagi menjalani hari-hari penuh ketakutan ini. Cukup, Basan, lihatlah sumber daya di Lingzhou. Betapa melimpahnya, betapa penuhnya energi spiritual. Negara Ba kita sudah menjadi kacau balau. Pikirkan, mereka sebegitu hebatnya, jika benar-benar terjadi pertempuran, kita pasti akan kalah tanpa keraguan. Menurutku, lebih baik menyerah dan tunduk saja lebih awal. Kalau tidak bisa mengalahkan berarti berhenti berjuang. Berapa banyak upaya agung yang abadi, berapa banyak pergantian dinasti, semua diperjuangkan dengan pertarungan hidup mati di saat terakhir. Keputusan hamba sudah bulat, biarlah kita di negara Ba. Tunduk saja kepada Lingzhou itu. Paduka Raja, 150 tahun yang lalu, kita negara Ba pernah menaklukkan sebagian besar wilayah Lingzhou. Dan sejarah yang membanggakan ini, apakah akan Paduka lupakan begitu saja? Hanya karena Lingzhou menyembuhkan penyakit Paduka, Paduka kehilangan semangat bertarung dan harus mengabaikan semua ini? Sudahlah, Basan. Keputusan hamba sudah bulat. Basan, sejak kecil hamba sudah menyayangi Anda, layaknya ayah hamba sendiri. Hamba menghormati pendapat Anda, tetapi jangan lupakan, hamba adalah Raja Negara Ba. Anda tidak boleh memanfaatkan kasih sayang hamba kepada Anda untuk menantang kedudukan hamba di negara Ba. Paduka Raja, keluarga kami dari Gunung Ba, turun-temurun setia kepada Baginda Raja, setia kepada negara Ba. Pepatah mengatakan, nasihat yang benar itu memang menyakitkan, tetapi berguna bagi jiwa. Hamba mengambil risiko demi menyampaikan nasihat ini, yaitu untuk membuat Baginda Raja dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini. Hamba melakukan ini demi negara Ba, Baginda Raja. Gunung Ba, kita sama sekali tidak bisa mengalahkan Lingzhou. Kondisi negara Ba saat ini benar-benar tidak akan bisa bertahan untuk melanjutkan seluruh peperangan. Mengenai masalah ini, aku tidak setuju. Aku sangat tidak setuju. Aku tidak bisa mempertaruhkan kebahagiaan seluruh rakyat negara Ba kita demi mengejar rencana besar yang belum pasti. Baginda Raja, keluarga kami dari Gunung Ba telah setia kepada Raja dan negara secara turun-temurun. Ayah hamba, Gunung Ba, gugur saat berjuang untuk kenaikan takhta Baginda Raja di medan perang. Kakak hamba, Gunung Ba, juga demi Baginda Raja, gugur di Lingzhou. Semua itu, Raja ingat. Karena Baginda Raja berkeras kepala, maka hamba terpaksa membunuh Baginda dan merebut takhta Baginda. Kalau begitu, aku harus membunuhmu dan merebut takhtamu. Gunung Ba, kau sudah gila? Kau berani membunuhku? Kau membunuhku? Kau adalah pengkhianat seluruh negara Ba. Aku kalah. Kalau memang begitu, kepalaku, Gunung Ba. Silakan Anda ambil. Aku, Gunung Ba, bisa menerima kekalahan. Bagus, hari ini aku akan membunuhmu. Lupakan saja. Aku ingat bahwa seluruh keluargamu setia dan berkorban demi negara Ba. Jadi hari ini, aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan mencabut jabatan utusanmu dan mengirimmu kembali ke negara Ba. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Yang mulia. Tempat di penjara itu benar-benar bukan tempat untuk manusia. Bau sekali, banyak tikus dan kecoa. Bukan tempat tinggal manusia. Tapi kita beruntung, Tuhan memberkati kita
membuat kita bisa melarikan diri. Itu yang namanya di mana? Ada kemauan, di situ ada jalan. Dulu ada seseorang menggali dengan sendok, menggali selama 3 tahun, dan berhasil menggali sebuah jalur pelarian. Bukankah orang itu juga berhasil keluar? Aku benar-benar lapar. Penjara itu memberi makan 3 kali sehari, hanya roti kukus yang sudah berjamur, dan bubur encer yang bahkan tidak ada nasinya. Sungguh malang. Apa yang kamu lakukan? Ini punyaku. Aku yang menemukannya duluan. Aku sangat lapar, berikan padaku. Apa maksudmu kau yang melihatnya duluan? Jelas-jelas aku yang melihatnya duluan. Lepaskan. Kalau bukan karena aku yang merayu kedua sipir itu, mana mungkin kamu punya waktu untuk mengambil kunci itu? Kali ini semua pujian menjadi milikku, ini bagianku. Kamu pikir aku tidak lihat? Tadi kamu merayu sipir itu? Sipir itu memberimu 2 bakpao besar dan putih. Kamu menyembunyikannya sendirian, tidak memberiku satu pun. Kamu mau membuatku mati kelaparan? Bohong, aku tidak melakukannya. Aku tidak mengambilnya. Kamu mau aku kelaparan? Lepaskan. Kamu yang lepaskan. Berikan padaku. Mana bakpaonya? Mana bakpaonya? Zhang Yuntian, kamu sakit ya? Kenapa kamu berebut bakpao denganku? Sekarang bakpao terakhir pun hilang, aku harus makan apa? Aku harus makan apa? Kamu mau aku makan apa? Kurang ajar. Kalau bukan karenamu, apa aku harus sehina ini hanya demi sebiji bakpao? Zhang Yuntian, itu karena kamu tidak becus, kamu tidak bisa membunuh Xiaoyan. Kalau tidak, mana mungkin aku masuk penjara? Aku benar-benar menyesal. Aku menyesal dulu pernah mengikutimu. Seharusnya aku membunuhmu saja untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kamu pikir aku tidak menyesal? Karena wanita tak tahu diri sepertimu ini, aku bahkan tidak bisa makan makanan hangat. Menurutku ini bukan cara yang benar. Kita berdua seharusnya bekerja sama dan bersatu melawan musuh bersama. Ya, aku sudah kelaparan sampai pusing. Sekarang kita seharusnya mengumpulkan semua kekuatan untuk membunuh Xiaoyan. Sebagai seorang pria terhormat, aku memiliki ambisi besar. Malam ini, aku gagal meyakinkan raja, gagal dalam upaya menjatuhkan dan merebut takhta. Aku telah mengecewakan para leluhur keluarga. Aku tidak bisa mewujudkan impian kalian, yaitu menyerang Lingzhou. Aku telah mengecewakan rakyat negara Ba. Aku merasa malu bertemu dengan kalian. Hari ini, aku akan menusuk diri sendiri untuk menebus kesalahan ini. Utusan, Tuan Utusan. Tuan Utusan, jangan lakukan itu. Anda benar-benar tidak boleh putus asa. Kalian, bukankah kalian ditahan di penjara Lingzhou? Bagaimana bisa kalian ada di sini? Itu karena kami masih diberi kesempatan hidup. Tuan Utusan, Anda juga tidak seharusnya mati. Yang pantas mati adalah mereka. Kalau kita sampai mati, bukankah itu akan mengabulkan keinginan Xiaoyan dan Ratu? Kita sama sekali tidak boleh menyerah. Aku juga berpikir begitu. Aku juga ingin Ratu mati, tetapi kita benar-benar tidak bisa membunuhnya. Cara apa yang bisa kita lakukan? Aku punya cara. Ratu dan Jenderal, keduanya menyukai Xiaoyan. Menurut intuisi wanitaku, ketika dua wanita menyukai pria yang sama pada saat bersamaan, maka keretakan di antara mereka pasti akan terlihat. Jadi, aku akan merayu Xiaoyan. Tuan Utusan, Anda dan Yuntian bertugas membawa mereka berdua ke kamar Xiaoyan. Ketika mereka melihat aku sedang bermesraan dengan Xiaoyan, mereka pasti akan sangat marah. Begitu mereka marah, mereka akan lengah. Pada saat itulah, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melumpuhkan mereka. Cara ini memang mungkin berhasil. Saat ini, hanya cara ini yang kita miliki. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Kita rencanakan baik-baik, segera bertindak. Kaisar wanita, air mandinya sudah siap, sekarang Anda bisa berendam. Di dalamnya sudah dimasukkan peilan, suye, baizi, zelan, dan ramuan herbal Tiongkok seperti Yimu Chao, masing-masing 30 gram, paling efektif untuk memulihkan energi dan kecantikan. Astaga, bahkan air mandi sudah disiapkan, di dalamnya dimasukkan, apa itu? Sejenis lan, kedengarannya sangat menyehatkan. Saya harus mencobanya. Anda belum boleh pergi sekarang. Air yang kamu siapkan, bukankah itu memang untuk orang mandi? Kenapa kamu menghalangi saya? Jangan-jangan kamu tidak senang? Mau kita ulangi lagi? Kaisar wanita mandi duluan. Kapan giliran saya? Anda harus menunggu saya selesai mandi, baru bisa masuk. Pantas saja ini adalah dua wanita dengan kedudukan tertinggi di Lingzhou. Bahkan saat mandi pun begitu dominan. Namun, saya menyukainya.
Sekarang pinggang saya pegal, punggung juga sakit. Saya merasa sudah mencapai puncak kehidupan saya. Dua wanita secantik bidadari, saya bisa merangkul keduanya. Sungguh bahagia. Kalau begitu, Xiaoyan, Anda istirahat dulu. Permaisuri masih ada urusan yang belum selesai. Kami akan kembali sekarang. Jangan pergi. Ayo kita lakukan sekali lagi. Anda istirahatlah yang baik. Saya dan Kepala Pelayan Agung tidak akan terburu-buru, walau hanya selisih sehari ini. Di masa depan, banyak waktu untuk menghabiskan malam indah bersama Anda. Tidak disangka, Xiaoyan juga mengalami hari seperti ini, leluhur keluarga Xiao. Apakah kalian melihatnya? Demi keturunan keluarga Xiao, betapa kerasnya aku berusaha. Aku bukan lagi Xiaoyan yang tidak berguna, yang hanya menjilat satu orang saja. Bukankah semua sudah pergi? Siapa yang datang saat ini? Liu Qingqing, bukankah kamu di penjara? Bagaimana kamu bisa kabur? Pelankan suaramu. Aku kabur diam-diam. Jika nanti ketahuan orang lain, aku akan ditangkap kembali. Bisakah kamu berhenti omong kosong? Cepat pergi, cepat keluar dari rumahku. Aku tidak percaya. Ini masih demi aku, demi ingin membunuhku. Kalau kamu baik-baik saja, bagaimana dengan aku? Pergi, 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 cepat keluar dari rumahku. Xiaoyan, kenapa kamu bisa berpikir begitu tentangku? Kali ini, aku datang khusus untuk berdamai denganmu. Bukankah ini omong kosong? Menurutmu, Xiaoyan sepertiku, bisa sebodoh itu percaya omong kosongmu? Cepat pergi, jika kamu tidak segera pergi, aku akan berteriak memanggil orang. Apakah kamu tidak merindukanku? Apakah kamu tidak ingin mandi bersamaku? Jangan mendekat, jauhi aku. Jangan mendekat, jauhi aku. Apa yang kau tutupi seperti itu? Bagian tubuhmu mana yang belum pernah kulihat? Apa kau malu? Jangan bicara omong kosong di sini. Saat kita bersama, kita bahkan jarang berpegangan tangan. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Mungkinkah kau diam-diam datang dan mengintipku? Ya, aku mengintip. Aku tidak peduli kau mengintip atau tidak. Pintunya ada di sana. Cepat pergi. Di antara kita berdua, sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Xiaoyan, lihatlah anggur jenis apa ini? Aku tidak mau melihat. Kalau mau lihat, lihat saja sendiri. Aku beritahu kau, Liu Qingqing, kalau kau tidak segera pergi, aku akan memanggil orang menangkapmu dan membawamu kembali ke penjara. Anggur ini adalah milik kita berdua. Saat pertama kali kita bertemu, kita menguburnya sendiri di bawah pohon besar, Nu Erhong. Kau bilang, saat berikutnya kita mengambil anggur ini, itu akan menjadi saat kau menikahiku. Apapun yang kau katakan sekarang tidak ada gunanya. 2 hari yang lalu di Istana Lingxiao, kau bersama Zhang Yuntian berulang kali mencoba menghabisiku. Kalau bukan karena keberuntunganku, aku sudah lama bertemu nenek buyutku. Apa yang kau pura-purakan? Aku tidak berpura-pura. Itu semua salahku. Aku tertipu oleh kata-kata manis Zhang Yuntian. Aku terlalu polos. Aku seharusnya tidak mempercayainya. Xiaoyan, aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, aku tidak pantas mengharapkan maaf darimu. Aku hanya ingin minum sekali lagi bersamamu. Nu Erhong, saya minta maaf padamu. Kaisar wanita Lingzhou, serahkan nyawamu. Gunung Ba, beraninya kamu, berani sekali mencoba membunuhku. Katakan, siapa yang mengirimmu kemari? Itu Xiaoyan. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin itu Xiaoyan? Xiaoyan? Mengapa harus Xiaoyan? Katakan, apakah kau berbohong? Semua ini, kau dan Dalang dibalik. Semua ini yang merencanakannya? Pasti bukan Xiaoyan. Tidak, apa yang kukatakan ini benar. Aku diperintahkan oleh Xiaoyan. Jariku, putus. Kemarin Xiaoyan masih bersamaku. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk menyuruhmu datang membunuhku? Itu benar. Semua ini adalah rencana Xiaoyan. Mereka sengaja berpura-pura berselisih di depan kalian. Itu semata-mata agar Xiaoyan menarik perhatian kalian dan membuat kalian jatuh cinta padanya. Tidak mungkin. Kau berbohong. Aku sungguh tidak berbohong. Xiaoyan ingin kalian jatuh cinta padanya agar ia mendapatkan semua yang kalian miliki. Tujuan akhirnya adalah untuk membantu Liu Qingqing menjadi Ratu Lingzhou. Liu Qingqing sama sekali tidak menyukai Xiaoyan. Aku juga seorang wanita. Aku bisa melihatnya. Setelah dihianati oleh Liu Qingqing, mustahil baginya untuk membantu wanita itu duduk di posisiku. Ratu Lingzhou yang cantik, kenapa kau tidak bisa mengerti?
Semua ini direncanakan oleh Xiaoyan dan Liu Qingqing. Mereka selalu bersandiwara. Jika akting mereka tidak bagus, bagaimana mungkin kalian bisa jatuh ke dalam perangkap? Tidak. Kau pasti berbohong. Xiaoyan dikhianati oleh Liu Qingqing dan Zhang Yuntian. Bagaimana mungkin mereka berakting bersama? Aku dan Ratu, kenapa kami harus mempercayaimu? Sebenarnya kalian semua tahu, Xiaoyan hanyalah pengikut setia Liu Qingqing. Dia akan melakukan apapun demi Liu Qingqing. Bahkan dia menulis buku harian tentang kekagumannya. Aku tidak percaya. Apa yang kau katakan, otomatis menjadi kebenaran. Yang mulia Ratu, aku punya saksi. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa memanggil Zhang Yuntian ke sini. 1 jam yang lalu saya menerima kabar. Zhang Yuntian melarikan diri dari penjara. Apa yang terjadi? Siapa di luar? Masuk. Kaisar wanita, saya datang mencari Anda. Saya ingin mengadu, seseorang ingin menjebak Anda, dan Kepala Pelayan Agung juga ingin merebut tahta. Jelaskan padaku dengan rinci, dan juga Gunung Ba ini, dia bilang kamu adalah saksi mata. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Tuan Gunung Ba adalah kebenaran? Awalnya, saya sungguh menyukai Liu Qingqing, tapi saya tidak menyangka bahwa saya hanyalah bagian dari permainan mereka. Liu Qingqing berpura-pura mencintai saya, hanya agar Xiaoyan bisa mendekati Anda sekalian dan membunuh Anda. Mereka hanya memanfaatkan saya. Xiaoyan juga menggunakan statusnya sebagai suami kaisar yang melepaskan saya dan Liu Qingqing. Hanya berdasarkan perkataan sepihakmu dan Gunung Ba, mengapa saya dan Kaisar wanita harus percaya? Ini adalah bukti fisiknya. Ini adalah kontrak pernikahan saya dengan Liu Qingqing. 2 pohon karang laut dalam, 100 batang emas, 10.000 tael perak. Saya telah memberikan segalanya padanya, tetapi dia sama sekali tidak menyetujuinya. Kau bilang dia tidak setuju, lalu mengapa dia bersamamu? Bertanya pada dunia, apa itu cinta? Yang secara langsung mengarahkan orang pada hidup dan mati. Yang mulia Kaisar wanita, Kepala Pelayan Besar, Zhang Yuntian ini, meskipun dia buruk dan busuk sampai ke dalam, tetapi dia sangat mencintai Liu Qingqing. Sayang sekali, takdir tidak berpihak padanya. Dia justru ditipu masuk penjara, ditipu sampai tidak punya apa-apa. Saya juga melakukan ini untuk menipu kalian. Sebenarnya, seharusnya bulan lalu, saya dan Liu Qingqing sudah menikah. Liu Qingqing juga mengambil surat pernikahan ini, tetapi dia menolak saya dengan berbagai alasan, mengulur waktu. Dia jelas-jelas hanya memanfaatkan saya. Di hatinya, hanya ada posisi kaisar wanita. Bagaimana saya bisa percaya apakah surat nikah ini asli atau palsu? Orang lain bisa saja mengambil selembar kertas merah yang dibingkai, lalu mengklaimnya sebagai surat nikah. Bagaimana kamu membuktikannya? Surat nikah ini, bulan lalu, sudah saya kirimkan ke grup Wang dan grup Li. Mereka seharusnya punya salinannya. Kepala Pelayan Agung, hari ini sungguh luar biasa. Berhenti menjilat, saya tanya. Sebulan yang lalu, Zhang Yuntian dari grup Zhang apakah memberimu surat nikah? Ya benar, saya juga tidak tahu kenapa sampai sekarang mereka belum menikah. Sebelumnya, Zhang Yuntian juga sempat minum bersama saya dan Direktur Li. Katanya dia sedang tidak enak badan. Katanya Liu Qingqing menerima surat nikahnya, tetapi tidak mau menikah dengannya. Untungnya saya sudah memberitahu Direktur Wang sebelumnya, bahkan jika Kepala Pelayan Agung dan Permaisuri menyelidikinya, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Rencana kita sangat rapi, 2 wanita yang sedang jatuh cinta, pikirannya sedang kacau, sama sekali tidak mungkin menemukan adanya kejanggalan. Xiaoyan, bagaimana mungkin dia menipu saya dan Permaisuri? Saya juga tidak percaya. Gelang ini adalah gelang pusaka keluarga grup Zhang saya. Untuk menunjukkan ketulusan saya juga memberikannya kepada Liu Qingqing, tapi saya tidak menyangka gelang itu ditemukan di kamar tidur Xiaoyan. Apa maksudnya ini? Liu Qingqing sama sekali tidak peduli dengan hadiah dari Zhang Yuntian. Mungkin saja sekarang dia bersama Xiaoyan. Aku berani bertaruh, aku berani bersumpah. Di kamar Xiaoyan sekarang, pasti masih ada barang-barang Liu Qingqing. Ku dengar dari Liu Qingqing, si budak cinta ini akan menyimpan setiap barang miliknya dengan baik. Tidak kusangka informasi ini berguna juga. Ini tidak mungkin. Xiaoyan sangat membenci Liu Qingqing. Bagaimana mungkin masih menyimpan barang-barang Liu Qingqing di kamarnya? Apa ini tidak mungkin? Awalnya kami berencana untuk kawin lari, meninggalkan Lingzhou, dan menjalani hidup yang hanya ada kami berdua. Tetapi dia, Liu Qingqing, malah kabur di tengah jalan. Jadi, aku mengikutinya, lalu dia berlari ke bawah pohon dan mulai menggali arak. Menggali arak apa? Aku pernah mendengarnya berkata, dia dan Xiao Yan pernah mengubur arak Nuer Hong di bawah pohon. Lalu Xiao Yan berkata kepadanya,
Saat arak itu digali lagi, itulah saat dia akan menikahi Liu Qingqing. Meskipun dia menggali arak, apa gunanya menggali sekarang? Jika Xiao Yan akan menikahi Liu Qingqing, tidak mungkin tidak ada kabar sama sekali, kan? Tentu saja untuk perayaan. Ya, ini untuk merayakan. Merayakan keberhasilannya menaklukkan Anda, dan hati kepala pelayan besar, mempermainkan dua wanita paling berpengaruh di Lingzhou. Mereka akan segera berhasil merayakan Liu Qingqing yang akan segera menjadi maharani. Lancang. Berani sekali mempermainkan saya dan kepala pelayan besar. Apakah menurutmu, Maharani Lingzhou ini tidak berguna? Kepala pelayan besar yang terhormat, belum pernah dibohongi seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Maharani, kepala pelayan besar, mengingat keadaan sekarang, tidak ada lagi yang bisa saya sembunyikan. Ada satu hal lagi yang harus saya akui kepada kalian. Katakan. Xiao Yan datang menemui saya untuk membunuh Maharani. Awalnya saya sebagai orang negara Ba, perselisihan di negara kalian, saya tidak ingin terlibat. Tapi syarat yang dia berikan benar-benar sangat menggiurkan. Dia bilang asalkan berhasil membunuh Maharani dan membuat Liu Qingqing naik takhta sebagai Maharani Lingzhou, dia akan memberikan separuh wilayah Lingzhou kepada negara Ba kami. Maharani, jika Anda tidak percaya, sekarang kita bisa pergi ke kamar Xiao Yan untuk menangkap basah. Hanya satu gelas ya? Ya, hanya satu gelas. Anggap saja ini minuman perpisahan kita. Baik-baik. Bagus sekali. Begitu kau meminumnya, kau pasti akan mati. Sama sekali tidak mungkin ada kesempatan untuk bertahan hidup. Apa minuman ini beracun? Mana mungkin? Kenapa kau bisa berpikiran seperti itu tentangku? Kau sudah berkali-kali mencoba membunuhku. Kau begitu bersemangat, pasti ada sesuatu yang salah. Aku bukan orang bodoh. Minuman ini, aku pasti tidak akan meminumnya. Sejak kapan sih tidak berguna? Ini menjadi sebegitu pintarnya. Minuman yang kuberi ini dicampur dengan Hei Ding Hong yang paling mematikan. Setetes saja bisa membuat orang meninggal dunia. Lagi pula, ini sangat mahal. Aku mendapatkannya dengan susah payah. Baiklah, kau tidak percaya padaku. Ya? Akan ku minum di depanmu. Sekarang kau percaya kan? Liu Qingqing bisa melarikan diri, jelas bukan hal sederhana, mungkin ada hubungannya dengan Gunung Ba, mungkin dia sedang melakukan trik lagi di negara Ba. Cepatlah berpura-pura minum seteguk, lalu segera beritahu Kaisar Wanita. Xiao Yan, pada akhirnya kau tetap jatuh ke tanganku. Kenapa? Kepalaku sangat pusing. Kau benar-benar berpikir aku menaruh racun di dalam minuman itu? Sebenarnya, racun itu tersembunyi di dalam kukuku. Cukup dengan sedikit menggerakkan jariku, racun itu akan secara diam-diam masuk ke dalam gelasmu. Kau wanita beracun. Kau tidak bisa menyalahkanku. Siapa suruh kau menghalangi jalan orang lain? Kau. Xiao Yan, kau berani mengkhianati saya? Xiao Yan, apa kau sudah hilang akal? Liu Qingqing itu hanyalah wanita yang mata duitan dan kejam. Kau malah bergaul dengannya, sungguh mengecewakan. Xiao Yan, sia-sia saya begitu mempercayaimu. Beginikah caramu memperlakukan saya? Memangnya, apa kesalahan saya padamu? Xiao Yan, cepat bangun dan minta maaf pada permaisuri. Permaisuri, sebenarnya ini masalah internal kalian, tapi saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Sebagai orang luar, saya benar-benar merasa kasihan padamu. Benar sekali, dia, Xiao Yan, sebagai ayah kaisar, ternyata masih bermain api di luar, benar-benar tidak menghargai kalian, sama sekali. Permaisuri? Sial, kita terjebak. Cepat pergi. Yang Leleh? Kenapa dia ada di sini? Ini, apakah dia terluka? Tidak bisa, saya harus menyalurkan energi padanya untuk mengatur pernapasannya. Kau akhirnya sadar. Cepat bangun. Kenapa kita ada di sini? Saya, ngomong-ngomong, ada apa dengan lukamu? Kau masih berani bertanya, kalau bukan karenamu, saya dan permaisuri tidak akan masuk perangkap orang. Dan ada apa dengan lukamu ini? Kau masih berani bertanya? Kalau bukan karenamu, aku dan Kaisar Wanita tidak akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku tidak melakukan apa-apa kan? Jangan asal bicara. Kau masih tidak mau mengakui, ya? Apakah kau dan si Liu Qingqing itu diam-diam bermesraan, Kaisar Wanita, karena mengkhawatirkanmu ikut bersama Gunung Ba dan Zhang Yuntian untuk melihat, tapi justru melihat adegan yang membuat salah paham. Kaisar Wanita langsung marah dan ingin menarikmu, tapi malah diserang secara tiba-tiba.
Itu tapi aku tidak melakukannya. Oh, si Liu Qingqing itu memberiku obat dan memabukkanku. Aku tidak pernah melakukan hal yang menyakiti hati kaisar wanita. Liu Qingqing, wanita jahat itu. Untungnya aku sudah mencapai tahap transformasi roh, kebal terhadap semua racun. Kalau tidak, aku pasti sudah terjebak oleh si wanita terkutuk itu. Hanya kata-kata tidak cukup. Kamu hanya punya mulut ini, kenapa aku harus percaya padamu? Jika aku membohongimu, aku seperti anjing kecil. Kata pepatah, mulut pria itu adalah kebohongan iblis. Jangan menciptakan konflik gender, oke? Kamu tidak bisa menyamaratakan semua orang begitu saja. Kamu benar-benar tidak membohongiku? Aku bersumpah jika aku membohongimu dan melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kaisar wanita, aku akan dihantam, petir dan disambar geledek. Aku akan berakhir dengan tragis. Bagus sekali, bagus sekali. Ternyata kamu benar-benar tidak mengkhianati kaisar wanita. Berarti semua yang aku lakukan, semuanya sepadan. Sudah, ini. Kamu tenanglah sedikit. Kamu jangan terlalu bersemangat. Benar. Kaisar wanita masih berada di tangan orang lain. Kita harus segera pergi menyelamatkannya. Ya, kita harus segera menyelamatkan kaisar wanita. Ayo. Biar kalian lihat. Jurus cakra penotok celah bunga krisanku. Yo. Kaisar wanita, Anda sudah bangun. Cepat, katakan padaku, di mana segel kekaisaran? Segel kekaisaran ada di bawah meja, cari saja sendiri. Cepat. Sebaiknya Anda tidak membohongi saya. Jika tidak, saya akan membuat Anda menjalani hidup yang sangat sengsara. Karena segel kekaisaran sudah ditemukan, bagaimana kalau kita habisi saja kaisar wanita ini? Lagi pula, dia dibiarkan hidup tidak ada gunanya. Ini bisa dianggap kembali ke tempat asalnya. Lihatlah betapa baiknya kami ini. Coba kalian lihat baik-baik, segel kekaisaran ini apakah benar-benar bisa digunakan? Jika tidak bisa, maka benda itu sama saja dengan pajangan. Apa yang terjadi? Jangan bohongi aku sama sekali tidak percaya omong kosongmu itu. Coba saja. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Kenapa tidak bisa dicap? Dasar wanita sialan. Jangan macam-macam. Cepat katakan, apa yang sedang terjadi? Ada apa ini? Jangan bicara yang tidak berguna. Cepat beritahu aku, di mana sebenarnya segel giok yang asli? Cepat katakan, cepat serahkan segel giok yang asli. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Saya tidak membohongimu. Segel giok ini memang yang asli. Asli apanya? Aku akan menghancurkannya sekarang. Kau akan menyesal jika menghancurkannya. Karena ini benar-benar yang asli. Yang asli? Kenapa tidak bisa mencap? Segel giok ini harus menggunakan darah, baru bisa diaktifkan. Darah? Maksudmu darah? Sebaiknya kali ini kau tidak membohongiku. Jika tidak, aku akan menghabisimu sekarang. Saya pelan sedikit. Saya pikir harus banyak. Kau pikir aku sedang datang bulan? Banyak? Kau berani membohongiku. Kenapa masih tidak bisa mencap? Saya tidak membohongimu. Menggunakan darahmu sama sekali tidak berguna. Aku tidak membohongimu, darahmu sama sekali tidak berguna. Kalau darahku tidak bisa, darah siapa yang dibutuhkan? Mungkinkah ada syarat khusus untuk darah ini? Ya, kau benar. Segel giok ini hanya bisa menggunakan darahku. Hanya orang yang memiliki garis keturunan kaisar yang bisa menggunakan segel giok ini. Aku kasih tahu ya, aku memang bodoh. Tapi aku tidak dungu. Sebaiknya kau jangan membohongiku lagi. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana kalau mereka tidak ada? Apa mungkin ada ruangan rahasia atau semacamnya di sini? Mana mungkin rumahku punya ruangan rahasia? Tidak ada apa-apa. Xiaoyan, bayi ini, kenapa kau masih menyimpannya di sini? Ini bukan milikku. Waktu itu dia beli 1 gratis 1. Ini yang bonus. Tidak ada gunanya juga kalau kusimpan. Jadi kubereskan saja. Lebih baik kau tidak usah melihatnya. Meskipun aku tidak punya latar belakang keluarga atau kemampuan bela diri yang hebat,
Tapi aku akan memberikan segalanya untuk memberimu apa yang kau inginkan dan tidak akan membiarkanmu merasa tidak nyaman sedikit pun. Surat cinta ini untuk siapa? Ini... Aku perjelas ya, untuk Liu Qingqing. Bagus, kau masih menyimpan surat cinta untuk Liu Qingqing. Dulu aku menyukainya kan, impian terbesarku saat itu adalah menikah dengannya. Tapi sekarang sudah berbeda. Surat cinta ini, anggap saja sebagai kenang-kenangan masa mudaku. Jangan harap, bermimpi saja kau. Baik. Kalau begitu kita cepat temui Kaisar Wanita. Kamar ini pasti masih menyimpan barang lain untuk Liu Qingqing, kan? Itu semua sudah masa lalu. Kenapa ya kalian wanita selalu suka mempermasalahkan hal-hal seperti ini? Apakah ada gunanya membicarakan ini sekarang? Hal terpenting bagi kita sekarang adalah menemukan Kaisar Wanita, betul? Apalagi ini? Nanti kalau kuberitahu kau malah marah, sebaiknya aku tidak mengatakannya. Cepat katakan, kalau tidak, aku bunuh kau. Akan kukatakan, katakan. Ini adalah pakaian yang kujahit sendiri untuk Liu Qingqing. Saat itu dari hasil pertama menjual susu yang kudapat, aku ingin membelikannya pakaian. Jadi aku membeli sedikit kain dan menjahitkan satu untuknya dengan tanganku sendiri. Apa? Menjahit sendiri? Akan kurobek. Aduh, jangan. Bagaimanapun juga, cinta pertama bagi seorang pria itu adalah keberadaan yang tak terlupakan. Anggap saja kau memberiku kenang-kenangan. Masih mau menyimpan kenang-kenangan? Wanita seperti Liu Qingqing, kau masih berani memikirkannya? Jangan-jangan kau sakit jiwa? Kulihat di rumah ini, di mana-mana ada jejak Liu Qingqing. Sebaiknya dibakar. Saja. Jangan. Ini rumah leluhur keluarga Xiao. Aduh, jangan gila. Hal yang paling mendesak bagi kita sekarang adalah mencari Kaisar Wanita. Kalau kita tidak bisa menemukannya, kita semua akan tamat. Kali ini kita beri dosis yang lebih besar. Darahku tidak hanya bisa membangunkan segel giok, tetapi yang lebih penting, bisa mengirimkan pesan keluar. Setelah Lele melihatnya, dia pasti akan membawa Xiaoyan untuk menyelamatkanku. Efek khusus receh ini pasti akan berhasil. Kali ini akhirnya berhasil kuselimuti. Mulai sekarang, Lingzhou menjadi milikku. Seluruh pasukan Lingzhou berada di bawah komandoku. Kaisar Wanita, kau sudah tidak berguna lagi bagiku. Sekarang kau boleh mati. Bunuh dia. Lele, Xiaoyan, kalian ada di mana? Kenapa belum sampai? Mati kau. Apa ini? Aduh gawat, ini adalah segel kekaisaran. Aku tahu di mana Kaisar Wanita berada. Cepat ikut aku. Oh? Bukankah kau bilang Kaisar Wanita ada di sini? Kenapa tidak ada orang di sini? Siapa yang berlagak misterius? Keluar sana. Sayang, Kaisar Wanita. Lele, hati-hati di belakangmu. Ini apa yang kalian coba lakukan? Xiaoyan, sekarang kedua wanitamu ada di tangan kami. Berlutut. Kakak ipar, aku mohon pada kalian, biarkan Kaisar Wanita dan kepala pelayan yang pergi. Jika kalian ingin menangkap, tangkap saja aku, Xiaoyan. Aku hanyalah orang biasa, aku tidak memiliki status terhormat apapun. Xiaoyan, kau bukan orang biasa, kau adalah suami kaisar. Jangan merendahkan diri seperti itu. Setiap hari berpesta pora dengan wanita, senang sekali ya. Xiaoyan, meskipun ada banyak wanita di sekitarmu, tapi aku tahu, di hatimu, kamu selalu hanya mencintai aku seorang. Meskipun aku juga tidak menyukaimu, tetapi kamu, sebagai pengikut setiamu, malah bersikap sangat perhatian kepada orang lain, aku tetap tidak senang. Qingqing, hubungan kita berdua sudah jadi masa lalu. Bagus sekali. Kalau begitu, Yang Lele, Yeli, pilih salah satu dari mereka. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar kamu cintai. Xiaoyan, selamatkan Lele, jangan pedulikan aku. Xiaoyan, pilihlah Maharani. Maharani harus tetap hidup. Tidak Lele, kamu sudah berada di sisiku, dan kamu sudah menyia-nyiakan hidupmu. Sejak kecil hingga sekarang, kamu selalu mendahulukan aku. Secara lahiriah kamu adalah bawahanku, tapi sebenarnya, aku sudah menganggapmu seperti adik kandungku sendiri. Aku harap kamu bisa hidup dengan baik. Maharani. Lele, dengarkan aku. Kamu telah mempertaruhkan hidupmu bersamaku. Kamulah yang berkali-kali menarikku dari ambang kematian. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa hidup sampai sekarang? Lele, aku berutang terlalu banyak nyawa kepadamu. Kamu harus hidup dengan baik. Tidak, jangan. Maharani,
bisa mengikutimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Aku tidak pernah menyesal. Tumbuh bersamamu adalah hal yang paling membahagiakan bagiku. Kamu tidak pernah berutang apapun kepadaku. Xiaoyan, selamatkan kaisar wanita. Lele, dengarkan aku. Kamu harus hidup dengan baik menggantikan aku. Bantu aku untuk melihat indahnya negeri ini. Mulai sekarang, kamu bebas. Jangan, kaisar wanita, Anda adalah penguasa bijaksana yang pernah kutemui. Bukan hanya cerdas dalam strategi militer dan sastra, tetapi juga berhati baik dan memikirkan rakyat. Jika kekaisaran yang hebat ini tanpa Anda, itu akan menjadi kerugian besar bagi Lingzhou. Kaisar wanita, Lingzhou membutuhkan Anda. Maaf ya, bisakah kalian berhenti cerewet? Cepatlah pilih sekarang. Kalau tidak, aku akan menghabisi mereka sekarang juga. Jangan. Aku pilih. Aku pilih kaisar wanita. Xiaoyan, tidak kusangka di hatimu masih ada kaisar wanita. Kau yakin, Xiaoyan? Aku yakin. Meskipun dia mendengarkanku dan memilih kaisar wanita, tapi di hatiku masih terasa bergejolak. Entah aku harus senang atau sedih. Yang Lele, oh yang Lele. Lihat wajah kecilmu itu, kau tidak kalah cantik dari kaisar wanita. Kok bentuk tubuhmu ini juga sangat indah berlekuk, hanya saja. Sayang sekali, Xiaoyan memang tidak tertarik padamu. Dia bahkan ingin kau pergi untuk selamanya. Xiaoyan memilih kaisar wanita adalah pilihan yang paling bijak. Janganlah kalian di sini mengadu domba, meskipun saya harus mati, saya akan mati dengan terhormat. Betapa beraninya. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Bunuh dia. Tunggu. Saya memilih yang Lele. Apa kaisar wanita bisa kamu lakukan sesuka hati? Bahkan pria yang paling kamu cintai, bahkan dia adalah suami kekaisaranmu secara nominal, pada saat kritis seperti ini, tidak memilihmu, malah memilih pelayan di sampingmu. Apa kamu cemburu? Janganlah kamu di sini berbicara dengan sinis. Niat awal beta adalah agar Lele bisa terus hidup. Jangan keras kepala. Seorang kaisar wanita terhormat, bagaimana bisa menahan istana belakang yang begitu kosong? Kalian tidak perlu banyak bicara. Beta memang ingin Lele hidup dengan baik, jadi dia memilih Lele. Beta sama sekali tidak menyesal. Bagus. Tunggu. Izinkan saya berpikir lagi. Saya akan berpikir lagi. Xiaoyan, selamatkan Lele. Jangan pedulikan aku. Aku tidak mau. Aku tidak akan pernah mau hidup sendirian. Jika kamu mati, aku pasti akan ikut mati bersamamu. Aduh, kenapa begini? Mati apa? Kalian berdua tidak perlu mati. Bocah, siapa yang menyuruhmu berdiri? Berlututlah sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka berdua. Berlutut? Aku berlutut di hadapanmu. Memangnya kamu siapa? Aku hanya ingin menikmati pernyataan cinta mereka berdua saja. Sensasi dijilat oleh dua wanita paling mulia di dunia ini benar-benar tidak buruk. Xiaoyan, kamu masih saja sombong. Apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu sekarang? Hanya kalian bertiga. Meskipun kalian bertiga menyerang bersamaan, kalian tetap bukan lawanku. Bocah tak tahu malu, berbicara seenaknya, tidak takut lidahmu terkilir karena angin kencang. Bukan begitu, Xiaoyan. Memangnya aku tidak tahu kamu orangnya seperti apa. Jangan banyak bicara yang tidak-tidak di sini. Sudah, jangan banyak omong kosong lagi. Cepat serang aku bersama-sama. Baiklah, serang bersama dan bunuh dia. Bagus sekali, aku dan kalian semua masih hidup. Bagus sekali, Xiaoyan. Aduh, jangan terburu-buru dulu. Tunggu sampai aku membereskan mereka bertiga, baru kalian menyatakan cinta. Itu tidak terlambat. Xiaoyan, kumohon lepaskan aku. Semua ini adalah ulah Zhang Yuntian dan Liu Qingqing. Mereka yang datang untuk bekerja sama denganku, itu bukan keinginanku yang sebenarnya. Xiaoyan, kamu jangan sampai mendengarkan perkataan orang tua tidak berguna ini. Aku tidak punya niat jahat padamu. Dialah yang mengajukan strategi ini. Kamu harus percaya padaku. Xiaoyan, bukan salahku, aku tidak tahu apa-apa. Dulu dia, Zhang Yuntian. Dia yang memaksaku. Aku sungguh mencintaimu, aku selalu mencintaimu. Dasar kau wanita tak tahu malu. Jelas-jelas kau yang merayuku duluan. Saat itu aku hanya sesaat tak bisa menahan godaan, tapi kesalahanku tidak seberat itu. Tolong lepaskan nyawaku yang seperti anjing ini. Aku juga. Asal kau memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Kenapa kau begitu tak tahu malu, wanita? Sekarang, kau pura-pura polos di sini? Kau bahkan tidak tahu bagaimana dia memfitnahmu. Sudah. Terlalu banyak omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong kalian. Xiaoyan, aku mohon padamu, asal kau melepaskanku, aku pasti akan melayanimu dengan sepenuh hati dan mengabdikan seluruh hidupku. Aku punya harta karun, aku persembahkan untukmu. Apa keistimewaan dari semua benda ini? Peta harta karunku ini, kegunaannya sungguh besar. Ini bisa memberimu kekayaan yang tak terhingga. Ini adalah pil pengkristal wangi milikku, bisa membuatmu tetap muda selamanya, dan wajahmu akan selalu terlihat usia 18 tahun, bahkan bisa memperpanjang usiamu. Pedang pusakaku ini tak ternilai harganya, mampu memotong besi dengan mudah. Ini adalah harta karun langka di dunia. Kalau begitu, aku akan mengambil semuanya. Terima kasih ya. Ambillah. Terima kasih ya. Xiaoyan,
Sekarang bisakah kau melepaskanku? Asal kau melepaskanku, aku akan segera kembali ke negara Ba dan tidak akan lagi mengincar Lingzhou. Asal kau melepaskanku, aku akan mengabdikan diri sepenuhnya padamu. Kau suruh aku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Xiaoyan, aku benar-benar tahu aku salah, ampuni aku. Begitu ya, sayang sekali. Kalian masih membuatku merasa tidak nyaman. Kalian berdua mati saja. Kalian berdua mulai sekarang melayani satu suami bersama-sama. Bagaimana? Aku tidak keberatan. Aku juga setuju.